Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara pemuda Indonesia harus lebih semangat pada pagi hari ini. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan kami terlebih dahulu menyapa tamu kehormatan kita yang telah hadir pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada PLTK Dispora Kota Makassar. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Andi Tenri Lengkabau, Jema SH MSI. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati, tim Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia yang telah hadir pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati seluruh pendamping delegasi Kabupaten Kota se-Indonesia. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati seluruh speaker yang telah hadir pada pagi hari ini dan juga seluruh peserta yang telah hadir. Untuk itu kami ucapkan selamat datang di Toka Tenerata, Maros, Makassar, Sulawesi Selatan dalam acara Indonesian Youth Summit 2024 dengan tema menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, sebelum kita memulai rangkaian acara, marilah kita menumbuhkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Padamu Negeri. Hadirin, silakan berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali.
Hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan persembahan dari Sanggar Bugis Makassar. Untuk itu, selamat menyaksikan. Hadirin sekalian, kita sama-sama menyaksikan persembahan Sanggar Bugis Makassar, tarian Paraga. Sama-sama kita menyaksikan persembahan tarian khas Sulawesi Selatan dari Sanggar Bugis Makassar. Tarian ini dimainkan oleh 6 orang laki-laki dengan pakaian adat Pasapu, dipandu dengan baju kantiu dan celana baroci untuk memperlihatkan keterampilan dan atraksi dalam memainkan bola raga atau bola takraw.
Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Itulah tadi persembahan dari Sanggar Bugis Makassar. Persembahan tari paraga yang merupakan sambutan hangat kepada seluruh peserta delegasi dari luar Makassar, dari luar Sulawesi Selatan. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan. Mohon maaf, maksud kami laporan panitia yang akan dibawakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Kota Makassar. Untuk itu kepada Bapak Muhammad Dasyara Dahyar, SE, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang mewakili Bapak Wali Kota Makassar, Bapak PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Yang kami hormati pendamping delegasi, ada Pak Kadispora Cirebon, Pak Kadispora Sidrap, dan juga ada beberapa dari teman-teman Dispora Bone dan ada beberapa Dispora lainnya yang berkesempatan hadir hari ini. Yang kami hormati para narasumber kita siang hari ini, kolaborator kami yang tanpa mereka tidak mungkin ada Indonesia Youth Summit. Kita berikan aplaus dulu untuk para kolaborator kita. Teman-teman dari pemimpin.id, Mas Senza, terima kasih masukannya berbulan-bulan. How to generate our vision into reality, and here we are today. Mbak Dita apalagi, terima kasih. Kemudian teman-teman dari Rian, Dinda saya ini, banyak berdiskusi juga dengan kami, Dr. Rudin juga, dan juga semua delegasi yang kami banggakan. Teman-teman SR Yunhas, mohon maaf. Dan juga YCC Apexi dan youth partner dari UNICEF Indonesia. Terima kasih. Ladies and gentlemen, our guests and fellow youth, good morning. Today we gather here not just as individuals, but as collective force of potential passion and promise. We are the youth, the architects of tomorrow, the dreamers of today, and the leaders of the future. In every corner of the world, young people now are standing up, speaking out and making difference. We are innovators, creators, and change makers, of course. We are the ones who will shape the next chapter of our human history, and we must do so with courage, compassion, and a relentless pursuit of justice. Our generation faces unprecedented challenges, climate change, social inequality, political instability, but we also possess unprecedented power. The power of technology, the power of connectivity, and most importantly, the power of our collective voice. Each one of us has the ability to influence, to inspire, and to ignite change. But with great power, kata Spider-Man, comes great responsibility. It is our duty to use this power wisely, to advocate for those who cannot, to lift up those who are down, and to fight for a world where everyone, regardless of their background, has the opportunity to thrive. Look around you. See the diversity, see the talent, the passion, and everything. This is our strength. In our unity, we find resilience. In our diversity, we find creativity. Together, we are an unstoppable force. Let us pledge today to be fearless in the face of adversity, to be unyielding in our quest for knowledge, and to be compassionate in our interaction with others. Let us remember that our actions, no matter how small it is, ripple outward, creating waves of change. As we leave this Indonesian Youth Summit 2024 tomorrow, let us carry with us the lessons we've learned, the connections we've made, and the inspiration we've felt. Let us go forth and build the future we envision together, a future where peace, equality, and opportunity are not just ideals, but realities. We are the youth, we are the future, and we are ready to make the change. We present you Indonesia Youth Summit 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan? Itulah tadi laporan panitia yang dibawakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Kota Makassar. Untuk itu sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan juga yang akan dibawakan oleh perwakilan Apexi. Untuk itu saya mengundang kepada Saudari Faza Putri. Dengan ini disilakan. Tes, oke.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, para Kadispora, para narasumber yang terhormat, delegasi YCC yang telah hadir dan juga seluruh delegasi Indonesian Youth Summit 2024. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, atas kesempatan ini aku mewakili dari tim Apexi mengucapkan terima kasih karena telah hadir dalam Indonesian Youth Summit 2024. Percayalah kalau misalnya Indonesian Youth Summit ini merupakan ajang kolaborasi kita bersama, kita bersinergi dengan apa yang tadi dibilang oleh Kak Di. Kalau diversity itu ada, cuman bagaimana kita menutupi gap-gap itu, yaitu dengan berkolaborasi satu sama lain. Kita ini bukan saling bertanding, tapi kita harus saling bersama-sama, kita harus saling memeluk. Dan saya yakin Indonesian Youth Summit ini akan melahirkan delegasi terbaiknya yang nanti akan menjadi ada best delegate-nya juga ya. Jadi akan best delegate-nya itu akan memimpin teman-teman semua seluruh Indonesia, tidak hanya di kota-kota saja, dan dapat membuktikan bahwa advokasi itu tidak hanya dari segi politik saja, tapi dari beragam isu yang tadi sudah disebutkan. Justru dengan perubahan-perubahan itu yang ada, kita harus semakin bisa menunjukkan kalau perubahan itu bisa dibawa oleh anak muda menuju Indonesia Emas 2045. Oke, menurutku itu saja yang bisa aku sampaikan dari Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Sekali lagi mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sedikit sambutan yang disampaikan oleh perwakilan Apexi, Saudari Faza Putri. Untuk itu hadirin sekalian, sesaat lagi kita juga akan mendengarkan welcoming speech yang akan dibawakan oleh PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar kepada Bapak Andi Tenri Lengkabau Jema. Dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Yang pertama tentunya permohonan maaf dari Bapak Wali Kota. Sedianya beliau yang hadir membuka pelaksanaan pada hari ini. Ganti beberapa agenda-agenda kegiatan yang sama pentingnya sehingga pada hari ini saya yang akan membacakan sambutan Bapak Wali Kota Makassar. Yang pertama, yang kami hormati, yang kami banggakan, di sini ada para delegasi pemerintah Kota Makassar. Luar biasa sekali Pak Kadispora Cirebon. Makasih Bapak atas kehadirannya di acara kami di Indonesia Youth Summit ini. Yang kami hormati, yang kami banggakan tadi Pak Kadispora Sulawesi Selatan atau yang mewakili Pak Kadispora Sidrap, Pak Kadispora Kadispora Bone, dan para narasumber yang kami hormati dan yang kami banggakan. Di sini ada founder Pasikola, Dr. Udin. Makasih Bapak, beliau yang banyak memberikan sumbangsi bagi kami juga di pemerintah Kota Makassar terkait bagaimana pengembangan pemuda yang ada di Kota Makassar. Makasih Dok. Yang kami hormati Pak Rian, Mbak Dita, Pak Sensa Rahman, Mbak Andita, dan Mbak Alia, serta para sponsor Indonesia Youth Summit, dan tentunya yang kami banggakan di sini para pemuda-pemuda yang hadir di hari ini, para peserta Indonesia Youth Summit 2024. Makasih pertama-tama tentunya. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan rahmatnya di hari ini kita berkumpul dalam suatu agenda kegiatan yang dilaksanakan kami oleh pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Dinas Dispora. Hadirin yang berbahagia, saya ingin mengajak kita semuanya, khususnya para pemuda, untuk terus bersemangat dalam mengembangkan diri. Mari kita manfaatkan segala peluang yang ada untuk belajar dan berinovasi. Jadilah pemuda yang kreatif, mandiri, dan berintegritas. Indonesia Youth Summit ini merupakan sidang pemuda yang diselenggarakan oleh kami di Dinas Dispora. Melalui sidang pemuda ini diharapkan terciptanya serangkaian solusi yang konstruktif atau permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi oleh Indonesia dalam agenda pembangunan nasional. Sidang pemuda ini juga diharapkan dapat menjadi ruang efektif dalam penyaluran segala keresahan pemuda yang terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dan sarana pemerintah dalam
bersuara untuk perubahan. Hadirin yang berbahagia, senang sekali di hari ini para pemuda-pemuda yang hadir pada hari ini dari Sulawesi Selatan maupun di luar Sulawesi Selatan, yang mana tujuan dari kegiatan-kegiatan di Indonesia Youth Summit ini bagaimana bisa memberikan wadah berkolaborasi bagi para pemuda-pemuda Indonesia mengangkat isu-isu yang ada saat ini untuk menjadikan mengambil suatu langkah-langkah konkret di dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada di tengah-tengah hari ini. Jadi kami berbangga di sini para narasumber kita yang memberikan andil di dalam pengembangan kepemudaan di Indonesia. Saya banyak terima kasih atas supportnya untuk pelaksanaan kegiatan ini, dan juga kami berterima kasih para pemuda-pemuda yang hadir ini, luar biasa sekali bagaimana ikut menghadapi permasalahan-permasalahan ini, mencarikan solusi-solusi, dan nantinya di sidang pemuda ini akan mengeluarkan suatu rekomendasi kebijakan Indonesia yang kita akan bawa sehingga solusi tersebut kita atasi dengan baik. Sebelum saya mengakhiri sambutan dari Bapak Wali Kota, saya mengucapkan selamat atas dan terima kasih kepada peserta Indonesia Youth Summit ini sekali lagi yang pada kesempatan pada ini mengikuti kegiatan yang tentunya sangat bernilai positif bagi kami di Kemudian Kota Makassar, begitu juga Indonesia, dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan di Indonesia Youth Summit ini dibuka dengan resmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Makasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi welcoming speech yang dibawakan oleh PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Untuk itu sebelum kita masuk ke sesi foto bersama, saya mengundang dengan hormat yang merupakan perwakilan dari pihak sponsor Garuda Indonesia. Saya mengundang dengan hormat kepada Ibu Nini Asriani untuk menyerahkan 1 tiket domestik Makassar Denpasar Makassar yang nantinya akan diserahkan kepada PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Ini merupakan sponsor dari Garuda Indonesia yang nantinya akan diberikan kepada Best Delegate Indonesian Youth Summit 2024 dan juga merupakan salah satu sponsor dalam acara Indonesia Youth Summit 2024. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dan untuk itu seluruh peserta mari kita berlomba secara semangat ya. Karena hadiahnya tidak main-main, 1 tiket domestik dari Garuda Indonesia, Makassar, Denpasar, Makassar. Kami persilakan foto bersama terlebih dahulu dan tim dokumentasi untuk mengabadikan momen spesial kita pada kesempatan pagi hari ini. Mohon berkenan kepada seluruh speaker juga ikut foto bersama. Kami persilakan untuk tim dokumentasi mengabadikan momen-momen luar biasa kita pada pagi menjelang siang hari ini. Boleh berdiri terlebih dahulu.
Boleh agak rapat? Izin Bapak Ibu untuk rapat. Salam Pemuda. Oke. Indonesia Youth Summit 2024. Terima kasih, kami persilahkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Karena sesaat lagi kita akan memasuki plenary session. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, Bapak Andi Tenri Lengka Baujema, yang juga telah membawakan welcoming speech sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Baik, untuk itu kita akan masuk ke plenary session dan saya akan mengundang untuk hadir bersama saya juga yang merupakan WCC Batch 3 yang nantinya akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Untuk itu saya mengundang kepada Saudara Ahlam untuk menjadi moderator pada sesi ini. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Kalau bahasa Makassar sebutannya apa? Apa kareba ya? Betul, aku coba tes lagi ya. Apa kareba teman-teman? Bajik? Bajik. Baik. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, perkenalkan, nama saya Ahlam Noval Mahendra, tentunya akan menjadi moderator pada kegiatan di siang hari ini. Tapi teman-teman sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan sebuah pantun, boleh ya? Boleh ya? Dibantu cakepnya teman-teman, boleh ya? Oke, siap. Pergi ke Makassar membeli ketupat. Jangan lupa mampir ke rumah Pak Bima. Selamat datang di Indonesia Youth Summit 2024 menuju Indonesia Emas 2045. Baik teman-teman semua, karena saya lihat di sini teman-teman pada semangat semua dan kita akan langsung saja undang untuk narasumber kita yang pertama. Perkenalkan, beliau bernama Dr. Udin Syaputra Malik, merupakan lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2013 dengan IPK 4 dengan predikat summa cum laude. Beliau juga, boleh berikan tepuk tangan yang meriah? Beliau juga pernah bekerja di kantor utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millennium Development Goals dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian beliau juga pernah menjalani pertukaran pelajar AFS di Jepang, kemudian juga mengalami dan juga menjalankan 2 kali kelas percepatan ketika SMP dan juga SMA, dan Dr. Udin juga telah aktif menjadi relawan kemanusiaan sejak di bangku kuliah. Tentunya Dr. Udin juga merupakan dan juga menginisiasi banyak gerakan di masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan, dan juga UMKM. Dan yang sangat luar biasa, beliau juga saat ini terpilih menjadi anggota DPRD Kota Makassar periode 2024-2029. Maka dari itu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Udin Syaputra Malik. Baik teman-teman semua, pemateri pertama sudah ada di depan. Kita akan lanjut untuk memanggilkan pemateri yang kedua. Kira-kira ada yang tahu siapa yang jadi pemateri kedua? Karian, coba yang mana orangnya?
Oke, udah pada tahu ya. Oke, so beliau bernama Rian Fahardi. Beliau merupakan seorang makro influencer dengan jumlah followers sebesar 1,6 juta di TikTok dan juga 449K di Instagram. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Rian. Beliau juga dikenal ataupun akrab dikenal dengan sebutan Presiden Gen Z ya Kak ya. Oke, beliau juga merupakan founder dari Distrik Berisik, di mana ini merupakan wadah untuk orang-orang yang memiliki keberanian bersuara dalam menyampaikan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Rian Fahardi. Baik, rekan-rekan semua, saat ini di depan kita sudah ada pemateri yang sangat luar biasa. Tolong disimak dan nanti kita di akhir akan ada sesi Q&A. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami siapkan dan juga kami persilakan. Tentunya akan langsung dijawab oleh kedua narasumber yang sangat luar biasa. Untuk pemateri pertama, kita memiliki materi dari Dr. Udin Syaputra Malik. Maka dari itu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Udin Syaputra Malik. Tadi moderatornya pakai pantun, saya juga mau pakai pantun. Ini boleh jalan gak sih? Boleh? Boleh. Boleh. Oke, ada gajah kesandung batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dr. Udin Malik. Di sini saya dipanggil sebagai founder Masikola, satu dari banyak gerakan tambahan yang saya lakukan. Ya, kenapa saya bilang gerakan tambahan? Latar belakang saya adalah aktivis kemanusiaan. Saya lahir dari Fakultas Kedokteran. Saya sempat melanglang buana di berbagai macam bencana. Di setiap bencana saya selalu ada. Sampai ada satu profesor bilang, Udin saya bingung. Kau ini menyelesaikan bencana atau sebenarnya itu bencana hadir karena kau ada. Karena di mana-mana kau ada. Seperti itu. Terakhir yang sempat viral waktu di gempa Palu. Kami termasuk saya itu, kami menyelamatkan lahiran anak kembar, ya, bukan di dalam tenda pengungsian, di luar tenda pengungsian, dengan bekal seadanya, kemudian itu difoto, akhirnya masuk di Instagram, viral, akhirnya dipanggil sama Mata Najwa, seperti itu. Nah disitulah awal mulanya saya juga banyak jatuh cinta sama dunia kerelawanan. Sampai pada waktu saya masuk di Amirullah. Amirullah itu sebutan untuk kediaman Pak Wali Kota. Jadi mungkin yang belum tahu, saya adalah menantunya Pak Wali Kota. Menantunya Pak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Tapi tenang, bukan Ji nepotisme saya datang di sini. Sedikit Ji. Untuk kebaikan Ji. Jadi dulu saya sempat mau bikin gerakan kesehatan. Tapi tiba-tiba saya didatangi sama senior, dia bilang, Kak Udin, ada ini masalah. Apa? Ada anak tidak sekolah, dan saya tanya, kenapa dia tidak masuk sekolah? Dia bilang, ibunya ini tidak tahu main handphone. Nah, kita kan ada namanya PPDB online. Nah, ternyata di luar sana, ada ibu-ibu, ya ada orang tua siswa yang tidak tahu kodong teknologi. Tidak tahu caranya mendaftar lewat telepon, lewat handphone, ada set lagi handphonenya, tidak ada lagi kuotanya, ada set lagi kuotanya, main Facebook tidak tahu kerja. Jadi saya bilang, konyol sekali kalau seumpamanya ada anak tidak sekolah, perkara tidak bisa didaftarkan karena tidak tahu teknologi. Akhirnya dalam waktu singkat, saya kumpulkan, saya open rekrutmen relawan, 80 anak muda Kota Makassar bergabung. Akhirnya kita bantu pendaftaran PPDB online, banyak yang akhirnya tadi itu, permasalahan-permasalahan tadi itu selesai. Kemudian saya bilang, apa lagi permasalahan pendidikan di Kota Makassar? Dibilang, banyak anak tidak sekolah ataupun putus sekolah. Saya tanya, kenapa bisa? Akhirnya disitulah awal perjuangannya. Satu kejadian, saya pergi temani ini anak. Saya pergi assessment, dia ditinggal sama orang tuanya, dirawat oleh kakeknya yang sudah stroke, ya, kakeknya ini pengantar gas. Saya kemudian bawa anak ini ke sekolah, dan di sekolah itu diterima atau tidak? Awalnya
Tidak. Saya mau bilang sama Pak Kepseknya sama Ibu gurunya, Tabe, ini enggak apa-apa ya saya pakai logat Makassar saja, Makassar Pride, oke ya. Jadi saya bilang, enggak apa-apa Ji nih, Bu, kita kasih masuk lagi sekolah. Apa responnya? Dia bilang, enggak bisa, tidak ada ininya, tidak ada di Dapodik, tidak ada ininya, tidak ada itunya, tidak ada, pokoknya penolakan semua. Penolakan semua, mulai dari mantan wali kelasnya, guru ininya, kepala sekolahnya, semua menolak. Akhirnya saya bisik ke asistenku, kasih tahu Ki dulu itu Pak Kepsek siapa saya dek. Akhirnya asisten saya pergi bisiki, menantu Pak Wali Kota itu Bu, Dokter Udin. Langsung dia bilang, iya Pak Dokter, apa bisa dibantu? Langsung bilang, udah dari tadi kayak begitu kok. Ya, akhirnya itu anak diterima di sekolah. Ya, banyak kebijakan dibuat. Oh ya enggak apa-apa Ji masuk dulu, nanti dibantu seiring berjalan dikasih masuk di Dapodik. Oh tidak ada seragamnya Bu. Oh enggak apa-apa, nanti pakai yang ada saja dulu, nanti dibantu cari. Karena dari tadi kayak begini kok. Ya, akhirnya cerita ini saya bawa ke semua sekolah-sekolah. Ya, saya pergi parade di semua kecamatan, saya bercerita tentang ini. Akhirnya bekerja sama dengan relawan dan banyaknya keterbukaan hati dari para pengajar, guru, kepala sekolah dan lingkup dinas. Akhirnya tahun itu kita mengembalikan 400 anak kembali ke sekolah. Ya, 400 anak kembali ke sekolah. Saya bilang 400 anak itu jangan dilihat sebagai sebuah angka. Lihatlah satu orang saja di situ nanti di kemudian hari sukses. Bagaimana kalau semuanya 400-400-nya itu sukses seperti itu. Dan makin ke sini saya makin tahu bahwa kembali ke sekolah itu tidak mudah. Tidak mudah teman-teman. Makanya tadi pesan yang saya mau sampaikan sebenarnya adalah saya punya privilege. Saya punya privilege sebagai menantu wali kota, tapi saya tidak ragu menggunakannya untuk kebaikan. Saya bilang tidak apa-apa, tidak selamanya saya menjadi menantunya wali kota. Siapa tahu bisa jadi wali kota juga, ya toh. Belum tenang ya. Anak muda punya zamannya ya, anak muda punya zamannya. Tidak boleh instan, harus berproses. Ya, jadi saya bilang, ketika kita punya privilege, harus kita gunakan untuk kebaikan. Ya, saya gunakan privilege saya di dunia pendidikan untuk kembalikan anak tidak sekolah, putus sekolah tersebut. Ya, di dunia kesehatan ada juga gerakan tambahanku juga, enggak usah nanti 30 menit tidak cukup, ya. Dan dari situ teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saya mau menyampaikan bahwa semua permasalahan kita itu sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam lagi, akarnya itu ada di pendidikan. Banyak orang bilang, kenapa kita ini anak Makassar Pak Bambangang? Ya karena kita tidak masuk di dalam dunia pendidikan. Ya, kenapa kemudian kita tidak berani berbicara? Karena kita tidak semuanya masuk di pendidikan. Ini belum bicara kualitasnya di dalam ya. Banyak sekali persoalan pendidikan, masalah gurunya, masalah ruang kelasnya, masalah peralatan dan lain sebagainya. Tapi satu persoalan, satu langkah demi satu langkah. Ya, saya bilang sekarang pokoknya kita dorong semua anak-anak masuk ke sekolah dulu. Ya, ada yang bilang, Pak Dokter itu di jalanan banyak sekali di lampu merah anak tidak sekolah. Saya bilang, di antara semua orang yang saya mau treatment, kelompok anak jalanan yang paling terakhir saya mau treatment. Kenapa? Mereka yang paling tidak mau kembali ke sekolah. Ya, kenapa? Karena mereka sudah pegang duit. Mereka sudah pegang duit. Ketika kita mau kasih kembali, apa Anda bilang? Bisa Jiki kasih ke uang jajan, senilai ini, request ki. Saya bilang baik-baik, ini mau aku kasih kembali ke sekolah. Request kita bilang lagi, kita sekolah untuk apa? Untuk dapat duit kan? Ini sekarang kita sudah dapat duit. Saya bilang ya sudah mi palek deh, mau mi. Ya, akhirnya saya fokus cari di lorong-lorong orang yang mungkin abandon ya, dibuang sama keluarganya pas segala macam. Ada kemarin satu kisah itu bikin saya menangis. Saya tanya, Dek mau ki jadi apa? Mau kak jadi polisi kak? Ya sudah belajar kok baik-baik. Saya kasih kembali ke sekolah. Dan ternyata persoalan pendidikan itu kenapa tidak sekolah, di situ juga perlu campur tangan pemerintah dari semua lintas sektor. Paling pertama apa? Dukcapil. Dukcapil, banyak anak mau ke sekolah, tapi hasil Kompi 2. Ngerti Kompi 2 teman-teman?
Yang ngerti ini pasti sering nonton sinetron dan film-film bergenre pelakor kayaknya ya. Jadi banyak yang hasil hubungan gelap ataupun digelapkan. Ya, akhirnya ada yang bilang, sudah menikah, ada anaknya baru mau kasih kembali, belum ada buku nikahnya, belum ada kakaknya. Itu pusing mak saya itu, bagaimana lagi ini? Ya, banyaklah persoalan-persoalan keduk capilan seperti itu. Kalau persoalan baju sekolah, beasiswa apa segala macam itu superficial. Tapi persoalan sosial di bawah situ yang akhirnya saya bilang kepada relawan, kita kasih kembali anak ke sekolah, jangan bangga. Yang harus kita banggakan adalah kalau kita telah memetik pelajaran kehidupan dari mereka. Bayangkan dengan berbagai macam privilege, terutama kita semua anak-anak muda di sini, ini kita ada privilege. Privilege itu bukan cuma sekadar menjadi menantunya wali kota. Ya, privilege itu banyak, bisa jadi tampan, ya, bisa jadi pintar, ya, bisa jadi gampang mingle. Saya bukan menyebut diri saya menyebut panitia-panitia sekalian. Jadi privilege itu banyak bentuknya dan harus kita gunakan untuk kebaikan. Ya, teman-teman punya privilege tersebut, ayo kita kerjasama, ya, ayo kita berbuat, kita tanam benihnya di tempat masing-masing, supaya privilege itu nanti akan berbuah kebaikan untuk kita semuanya. Saya rasa demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Udin. Baik, teman-teman semua, kita akan masuk ke pemateri berikutnya. Dan saya ingatkan juga bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan untuk dapat bertanya di akhir sesi pada pematerian pada hari ini. Maka dari itu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ingin mengapresiasi kita semua di sini. Kalian semua itu keren, kalian semua itu hebat dan gue bangga bisa ketemu kalian semua. Jadi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pertama saya ingin terima kasih banyak sih sama Kak D. Kalau Kak D ini ada banyak sebagai ketua bidang, rasa-rasanya kita nggak perlu nunggu 2045 tuh untuk jadi emas. 5 tahun lagi bisa Indonesia jadi emas. Kalau lebih banyak lagi orang yang lebih peduli kepada anak muda, terutama di dinas-dinas. Setuju Kak? Setuju dong. Oke. Kalau Kak Udin punya privilege sebagai menantu wali kota, saya juga punya privilege teman-teman. Saya orang desa. Saya lahir di desa Lompok Tengah, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Saya orang asli Sulawesi Selatan. Wija Toberu. Dan sampai hari ini akan selalu bangga jadi orang baru. Dan ketika dibutuhkan kita akan kembali. Tapi kenapa saya kemudian memilih untuk merantau ke Jakarta? Karena saya mungkin tidak sengaja juga dibentuk oleh Tuhan lahir di desa. Akses yang mungkin terbatas. Tapi itu salah satu keuntungan bagi saya. Untuk bagaimana ketika saya berhenti bermimpi tinggi maka mungkin saya akan cepat mati. Maka dari dulu saya selalu ingin bermimpi ke Jakarta dan ketemu Najwa Shihab dulu. Ketika saya masih SMA, orang mungkin jarang tahu seumur saya pada saat itu. Saya ingin jadi jurnalis, saya ingin ke Jakarta, saya ingin kuliah di sana. Dan akhirnya membangun setapak demi setapak untuk menjadi seorang jurnalis. Ikutlah prosesnya, kerja di Kompas, kerja di beberapa media semenjak saya kuliah, freelance. Habiskan banyak waktu nggak cuma pikirin mata kuliah tapi juga berorganisasi. Dan sampai kemudian saya percaya bahwa mimpi anak desa juga bisa nyata. Saya bisa sepanggung dengan beliau. Saya bisa bertemu dan bahkan tidak pernah menganggap ini sesuatu yang bisa saya capai dulu. Artinya jangan-jangan memang tidak penting asal kita tuh dari mana. Yang penting kemana kita mau melangkah dan kita tahu mau mencapai apa. Jadi bulatkan tekad kita kenapa datang hari ini. Bukan cuma sehari 2 hari di sini duduk mendengarkan lalu pulang. Banyak tempat yang semacam itu. Artinya saya ingin tekankan ke teman-teman ini adalah privilege karena teman-teman di antara ratusan mungkin ribuan anak muda yang ingin duduk di sini kalian datang dan punya kesempatan itu. Manfaatkan dan jangan sampai disia-siakan. Angkat tangan
yang umurnya lahir mungkin Gen Z, angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi dong. Turunkan. Teman-teman, kita mayoritas. Berarti suara kita penentu ketika semua jalan terlihat buntu. Artinya tidak ada tempat untuk kita diremehkan. Tidak ada tempat untuk kita dipandang sebelah mata. Suara kita penentu. Mau sampai kapan kita tinggal duduk diam, hanya melihat orang lain menjadikan kita jargon, Gen Z, bla bla bla. Hanya dijadikan sebagai bahan untuk mereka yang akan duduk mendapatkan kepentingan. Mau sampai kapan? Mau nunggu sampai 2045 juga nggak akan bisa. Kalau teman-teman sendiri yang tidak mengubah nasib teman-teman sendiri. Selagi bisa, bikin barisan sendiri. Saya bikin barisan sendiri. Kenapa membuat distrik berisik? Kita bikin DPD di setiap daerah, Dewan Perwakilan Distrik, sampai ada 20 kota yang secara organik mereka aktif menyuarakan aspirasinya menghidupkan ruang publik. Dan itu kekuatan dari kolektif, kekuatan dari keterampilan sosial. Jadi kekuatan kita hari ini bukan hanya keterampilan digital. Kita punya keterampilan sosial, apalagi sebagai orang Makassar, apalagi seorang Bugis. Kita punya keterampilan itu yang menunggu untuk kita aktifkan dan hidupkan kembali. Babatlah egoisme, babatlah kebencian, babatlah sesuatu yang bisa saja menghentikan kita di tengah jalan, teman-teman. Sudah saatnya anak-anak muda di Sulawesi Selatan menunjukkan taringnya lagi di mata Indonesia atau bahkan di kancah global. Kita cukup bangga kemarin, sekali lagi, paduan suara Unhas bisa membanggakan Makassar. Tepuk tangan dong buat mereka. Justru mungkin mereka yang harusnya diapresiasi, dikasih panggung lebih banyak lagi. Jujur ini acara pertama Rian diundang di acara resmi pemerintah Makassar. Jadi tepuk tangan lagi untuk Kade. Dan lebih banyak diundang di daerah lain, di Surabaya kemarin sama Pak Wali Kota Surabaya, di Jakarta juga, dan di Maluku Utara. Dan artinya ini juga sebuah kesyukuran bahwa Rian juga sangat mengapresiasi itu semua. Dan sangat bangga bahwa kita jangan sampai melupakan identitas kita. Satu poin penting yang mungkin bisa teman-teman jadikan renungan di diskusi nanti adalah generasi kita harus melakukan turning point kembali ke akarnya. Itu dulu. Boleh kita pelajari teknologi yang hari ini menghampiri kita. Algoritma, AI. Tapi lagi-lagi jangan sampai kita mau diseragamkan. Kekuatan kita bukan di sana tapi ada di keberagaman. Keberagaman alamnya, keberagaman lokalnya, kearifan lokalnya. Itu kekuatan kita sebagai anak daerah. Dan jangan mau kita dilabelisasi. Oh Gen Z gini, oh Gen Z dikit-dikit gini, pelajari ini, bla 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 dan segala macam. Itu akan melimitasi kita teman-teman. Dan bukankah kata Ki Hajar Dewantara, budaya nasional kita itu terakumulasi dari budaya-budaya yang ada di daerah. Artinya kita bisa menunjukkan taring itu lagi. Kita balik lagi ke era Nusantara, di mana kejayaan kita benar-benar luar biasa. Jangan-jangan itu kekuatan kita. Jadi mesti kita kembali ke akarnya. Kembali ke akar itu serupa kita menanamkan benih ke dalam tanah. Yang kemudian pasti yang pertama tumbuh itu adalah akarnya. Minggu kemudian barulah mungkin batangnya tumbuh. Lahirlah dahannya yang kuat, daun, kemudian melahirkan buah yang bisa dinikmati semua orang. Tapi akar yang kuat mesti lahir dari tanah yang tidak gersang. Jadi kalau kita kuatkan akar kita sebagai pemuda Bugis, sebagai orang Sulsel, tidak melupakan identitas kita dimanapun kita berada, kita tidak akan tenggelam. Meski arusnya kencang, tapi kita tidak akan tenggelam karena kita punya keyakinan. Angeli anangi ngorakeli katanya Sunan Kalijaga. Ngalirlah, ngalir, tapi usahakan jangan tenggelam. Yang bikin gak tenggelam apa? Keyakinan kita, prinsip kita. Dan itu yang selalu kupegang sampai hari ini. Bagaimana kemudian bisa menciptakan modalitas sosial atau sesuatu yang akhirnya bisa jadi kekuatan Rian. Keliling sampai
seluruh Indonesia, kemudian memanfaatkan kekuatan digital untuk menyentuh awareness tentang sosial politik. Dan itu kumanfaatkan dengan baik. Dan itu salah satu privilege kita sebagai generasi muda yang hidup di era teknologi informasi yang secara terbuka. Manfaatkan itu. Dan suara kita begitu penting, teman-teman. Di sini mungkin saya tidak akan lama berbicara, cuma saya ingin memantik teman-teman untuk jangan sampai melihat generasi yang ada di luar atau yang ada di kota, tapi kembali ke akar kita, mengenal diri kita. Sudah terlalu lama disconnect dengan diri kita dan terlalu banyak connect dengan gadget kita, TikTok kita, Instagram kita. Tapi sialnya kita disconnect dengan diri kita, dengan alam kita, dengan lingkungan kita. Kita selalu mengejar hal-hal yang viral. Kita selalu mengejar hal-hal yang trending sampai melupakan ternyata ada kekuatan, ada aset yang kupunya dalam diriku dan lingkunganku. Temukan itu. Dan jadikan itu sebagai bensin, bahan bakar untuk terus melaju. Dan dari sana kita akan menemukan ternyata wajah generasi Indonesia seperti ini. Bukan ditentukan oleh pasar, bukan ditentukan oleh siapapun, tapi kita yang menentukan takdir kita sendiri. Dan semuanya pasti dimulai dengan kerja keras, teman-teman. Proses tidak ada yang instan. Kecuali teman-teman mau pakai cara yang tidak legal. Tapi teman-teman punya caranya sendiri dan saya yakin bahwa teman-teman bisa mewujudkan apapun yang teman-teman impikan, terutama untuk daerah teman-teman sendiri. Dan tidak ada yang benar-benar tahu masa depan. Hari-hari menjelang serupa tanah yang tak terpetakan. Kita tidak boleh membiarkan Indonesia dipasrahkan kepada waktu. Dan tanah air bukan hanya urusan administrasi, teman-teman. Tapi tempat di mana hasrat dan mimpi-mimpi. Tempat di mana kakek, nenek, ayah dan ibu. Juga tempat kelak para anak cucu. Kita tidak boleh mewariskan hal yang tidak bagus ke generasi selanjutnya. Tugas kita sekarang adalah menyiapkan pondasi yang bagus agar generasi mendatang tidak mengutuk kita semua sebagai leluhur yang tidak becus ngurus bangsa. Maka tugas generasi sekarang adalah bahu-membahu menyalakan Indonesia sampai abad-abad mendatang. Itu tugas kita, teman-teman, mewariskan yang baik-baik, meninggalkan yang baik-baik. Meski muda, kita harus sudah mikirin tuh regenerasi selanjutnya. Rian udah mikirin itu. Gimana akhirnya konten Rian yang hari ini menyuarakan apapun, itu akhirnya didelegasikan ke teman-teman yang ingin memulai konten. Rian bikin Naran Creator Academy, di mana kita fokus benar-benar membentuk teman-teman yang vokal di daerahnya, lalu membuat dia menjadi sesuatu yang kuat di dunia digital dan dunia sosial. Membangun komunitas, ujungnya itu. Komunitas lah yang akhirnya bisa menjadi corong teman-teman berkolektif dan bisa menunjukkan sekali lagi eksistensinya bahwa ya kita tidak bisa diremehkan. Dan terakhir, saya selalu percaya bahwa anak muda adalah antitesis dari segala hal yang mustahil, dan dari yang muskil kita bisa membuat itu jadi real. Jadi percayalah bahwa ini adalah eranya kita, dan Indonesia tidak akan pernah bisa jadi emas kalau anak mudanya hari ini masih selalu dibuat cemas. Ya, dan sekali lagi cemaslah. Karena kalau kita tidak cemas dengan lingkungan kita, sistem kita, ya kita juga tidak akan jadi emas. Jadi sekali lagi kalau kita dibuat cemas, mungkin kita tidak jadi emas, tapi juga kalau kita tidak cemas terhadap lingkungan kita, ya kita juga tidak akan cemas. Jadi semoga kedepannya kita benar-benar bisa menjadi generasi solusi, generasi penentu, dan bukan hanya tunjuk tangan, tapi juga turun tangan untuk menyelesaikan segala persoalan. Terima kasih, saya Rian Fahardi. Baik. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Rian Fahardi. Baik, teman-teman semua, kita akan buka untuk sesi pertanyaan. Oke, banyak ya ternyata ya. Mungkin dari Kak Rian dan juga Dr. Udin boleh milih satu orang untuk penanya terlebih dahulu.
Kita hitung dari awal dulu ya. Kita akan mulai dari Dr. Udin dulu. Silakan pilih satu pertanyaan Belum, sabar. Tenang, tenang ya. Oke, siap. Belum dihitung, tenang, tenang. Siap, 1, 2, 3. Yang mana, Dok? Yang cewek yang... Itu. Oke, silakan berdiri. Baik, perkenalkan nama saya Tisha. Saya perwakilan delegasi dari Kabupaten Luwu Utara. Jadi, pertanyaan saya yaitu, dari privilege Bapak tadi, Bapak dapat mempengaruhi seorang guru. Akan tetapi sebelumnya guru tersebut mempersulit Bapak karena belum tahu identitas Bapak sebelumnya. Nah, bagaimana menangani konflik tersebut apabila terjadi kepada masyarakat baik di pedesaan maupun di kabupaten? Apakah kita perlu mengadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada guru-guru bahkan pejabat yang memiliki paradigma seperti itu agar tidak mempersulit lagi akses pendidikan bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya? Dan bagaimana permasalahan ini bisa dijadikan evaluasi dalam kebijakan pendidikan? Terima kasih. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk pertanyaan yang sangat luar biasa. Sudah tergambar, Dok, untuk pertanyaannya? Oke, kepada Dr. Udin kami silakan. Ya, terima kasih banyak Tusia dari Luwu Utara. Ya, saya menangkap ada beberapa poin dari pertanyaan. Anggaplah kalau pertama, kalau kita tidak punya privilege tersebut, apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah gunanya kita sebagai anak muda membangun koneksi lintas generasi. Kita jangan eksklusif cuman mau bergaul, cuman mau membangun koneksi dengan sesamanya kita, tapi kita harus menjadi jembatan. Jembatan-jembatan kecil, jembatan-jembatan besar ke generasi yang lebih di atas lagi. Gitu. Saya dulu waktu kuliah, ini tips langsung ya, tips langsung. Dulu waktu kuliah, kalau saya jadi panitia mahasiswa baru, saya inventarisir dulu anak-anak pejabat. Saya kasta sudra kak juga saya. Saya bukan, bapakku bukan darah politis, bukan konglomerat apa segala macam, betul-betul tidak ada. Saya juga dari kampung, ya, saya dari Sidrap, ada kayaknya dari Sidrap tadi, saya Sidrap Penrekang. Ya, tapi setiap ada acara mabah, saya inventarisir dulu siapa anak-anak pejabat. Ya, kemudian kita lakukan pendekatan emosional, ya. Nah, pendekatan emosional. Dari situlah akhirnya kita bikin acara, adakah proposal, masuk saya lagi proposal. Dari situ terbangun konektivitas. Dan membangun konektivitas ini, teman-teman, tidak instan. Saya selalu bilang kepada adik-adik saya, we are connecting the dots. Sekarang ini kita sedang membangun dots, titik-titik ini. Ikut IES itu titik, ikut lomba ini itu titik. Terakhir baru digabung semuanya. Oh, jadilah sebuah gambar. Jadi kalau kita tidak punya privilege seperti itu, maka buatlah privilege tersebut. Seperti itu. Kedua, bagaimana supaya kejadian dalam hal isu pentingnya bersekolah itu bisa dipahami dan menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan, ya disitulah letaknya kita harus bersuara. Saya selalu bilang bahwa kita pemuda ini punya suara. Ya, betul tadi dibilang sama Kak Rian, kita jangan selalu jadi komoditas saja. Pokoknya kalau mendekati pemilu, udah semua calon mendadak muda semua. Ya, tiba-tiba bajunya dirubah jadi muda, pakai celana gombrang, pergi naik Vespa, kalau perlu panjat tebingi juga. Ya, semua tiba-tiba mendadak muda. Tujuannya apa? Menarik simpati, Ji. Tapi pertanyaannya adalah, betul nggak mereka mendengarkan suara anak muda? Betul nggak kebijakannya itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anak muda? Kalau memang seumpamanya di Luwu Utara ada permasalahan seperti itu juga, demikian adanya, maka bersatulah, buatlah suara teman-teman tersebut didengar. Kita punya panggung sekarang namanya sosial media. Buat sekreatif mungkin, tidak perlu demo di jalan, yang mau demo juga silahkan, tapi perhatikan ke skincare tak ya. Tidak, sekarang contohnya Kak Rian,
bisa berisik, bisa membuat kita cemas dengan rangkaian-rangkaian katanya. Gitu, siapa tahu kita juga dengan rangkaian dance tak bisa membuat orang tergelitik. Intinya, we have the voice and you have to speak up. Kalau memang itu menjadi permasalahan di tempat kita. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Udin. Jadi jawabannya teman-teman, yang pertama kita harus membangun koneksi antar lintas generasi dan juga kita bersuara ketika kita memang ada permasalahan di daerah masing-masing teman-teman. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Silakan Kak Rian untuk dipilih ya. Siap, sabar. Tenang. Oke, udah ada. Yang mana? Cowok. Oke, silakan Kak. Tes, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya moderator, pertanyaan saya ada dua. Semua itu ditujukan kepada, pertanyaan itu ditujukan kepada Karian dan mungkin kepada narasumber pertama juga. Pertama terkait tentang narasumber pertama kita, Pak Dokter. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana kemudian Pak Dokter menjelaskan terkait tentang benefit jikalau kita punya privilege dari seorang wali kota dan sebagainya. Nah, tentu juga tadi Pak Dokter juga disinggung terkait tentang bagaimana kemudian eksistensi pendidikan di Indonesia saat ini begitu penting untuk kita laksanakan dan setiap warganya itu perlu untuk bisa menjalankan sebuah pendidikan yang ada. Nah, saya rasa Pak Dokter juga tadi mengatakan bahwasanya Pak Dokter melakukan hal-hal yang begitu berdampak terkait tentang anak-anak yang mungkin masih terbilang status ekonominya itu di bawah untuk bisa masuk ke persekolahan dan menjadi sebuah aksesibilitas dari Pak Dokter itu sendiri untuk bisa membantu anak-anak melanjutkan sekolahnya. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kalau kita lihat dalam status quo bahwasanya tak semua orang itu memiliki privilege seperti Pak Dokter hingga saat ini. Bagaimana kemudian Pak Dokter memiliki privilege hingga saat ini, bagaimana kemudian Pak Dokter mungkin mempunyai wewenang dan mempunyai mungkin dana yang lebih, sehingga mungkin mindset Pak Dokter ya membantu orang itu merupakan hal-hal yang mungkin normatif saja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian orang-orang yang tidak memiliki benefit tersebut atau tidak memiliki ketiga yang sudah saya sebutkan, yaitu adalah privilege, wewenang, dan uang, jikalau mereka ingin berdampak begitu Pak Dokter. Jadi bagaimana kemudian Pak Dokter dapat menjawab terkait tentang orang yang ingin berdampak dengan ketidakpunyaan dari ketiga hal yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, kemudian terkait tentang Karian. Nah, mungkin ini menjadi kesempatan yang berharga bagi saya Karian untuk bisa bertanya langsung kepada Karian karena ya saya hanya sering lihat di TikTok dan Instagram saja. Nah, ini ada pertanyaan Karian. Ini mungkin menarik dari teman-teman juga sekalian. Pertanyaannya adalah, kita tahu teman-teman sekalian bahwasanya kita pasti pernah mendengar dengan kalimat kesuksesan hanya dimiliki oleh orang-orang Jawa. Benar bukan? Nah, betul. Nah, dan salah satu juga menteri kita, teman-teman sekalian, ini mungkin agak sensitif ya, mungkin ini menjadi sebagai alat pertanyaan saya dalam forum. Menteri kita mengatakan bahwasanya ya untuk menjadi seorang presiden itu ya kalian harus hanya menjadi orang-orang Jawa begitu. Jadi secara tidak langsung orang-orang yang berada di Indonesia Timur ya kurang memiliki peluang untuk bisa menjadi seorang presiden. Nah, toh pertanyaannya adalah ini memberikan barrier to entry terhadap masyarakat ataupun anak muda di Indonesia Timur sana untuk bisa berkembang lebih jauh ke depan. Entah itu mereka ingin menjadi seorang presiden, menjadi seorang menteri, dan lain-lain sebagainya. Yang dimana ini akan memberikan bahwasanya ya kesuksesan hanya dimiliki oleh orang-orang Jawa. Pertanyaan saya sederhana, sekiranya bagaimana kemudian kita sebagai Gen Z, apa yang kita perlu lakukan, apa yang harus kita tumbuhkan, dan apa yang harus kita berikan kepada lingkungan sekitar, bahwasanya untuk menjadi seorang yang berkualitas, untuk menjadi seseorang yang berharga di kemudian hari, itu tidak hanya semestinya kita berlatar geografisnya itu berada pada orang-orang yang Jawa. Mungkin itu dari saya, terima kasih, selamat siang. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk pertanyaan yang sangat luar biasa. Sudah jelas Pak Dokter dan juga Karian? Oke, mungkin kepada Pak Dokter kami persilakan. Yang pertama, privilege yang saya miliki hari ini adalah hasil perjuangan. Nah, dan perjuangan ini bisa dilakukan oleh siapapun karena saya juga modal nol juga. Saya belajar dari bapak saya. Bapak saya adalah seorang pekerja keras. Beliau adalah lulusan SMA yang mengawali karirnya dari kuli angkat. Kuli angkat, jadi kernek, jadi supir, miliki mobil, punya gudang, akhirnya punya usaha properti. Ya, satu kata kuncinya di situ adalah kalau kau mau, kau berusaha dengan gigi, maka apa yang kau inginkan pasti akan berhasil. Saya masuk dalam lingkungan wali kota
itu tidak gampang. Itu melalui pengkondisian kalau saya bilang. Pengkondisian, mau saya cerita bagaimana jadi menantu wali kota. Siapa tahu ada yang jomblo, bisa diaplikasikan nanti. Ya, tenang, saya punya list anak pejabat. Jadi kalau mau nanti saya bisa perkenalkan. Ya, siapa tahu Pak Kadis punya anak, nanti ini bibit-bibit unggul Pak Kadis ini, bibit-bibit unggul ini. Ya, jadi dulu itu saya adalah ketua pertukaran pelajar. Saya dapat info bahwa Ibu Indira, Ibu Wali mau adopsi anak dari Italia. Akhirnya saya atur supaya saya ganti PIC-nya menjadi saya. Jadi saya bawa ini anak ke Rujab, tiba-tiba dia kasih turun semua anak perempuannya, termasuk si doi. Saya mau salaman, dia tarik tangannya. Saya bilang luar biasa ini, cantik, ya, agamanya bagus, ya anak wali kota lagi. Ini mina cari aji di rumah, ya. Cuman saya itu hari masih sadar diri, belum Pak bisa ini, baru lulus juga, tidak ada apa-apa toh. Sudah saya bilang Johan, tahu Johan? Jodoh di tangan Tuhan. Sekaligus Jomana, tahu Jomana? Jodoh tidak lari kemana. Jadi saya berserahkan diri, saya bilang kalau jodoh dekatkan, kalau tidak ganti yang lebih bagus lagi Tuhan. Ya, dari situ akhirnya saya ikuti banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial, termasuk waktu di Palu. Di Palu itu saya waktu viral itu, si doi yang duluan follow saya. Makanya selalu saya bilang, Dek kayaknya kita duluan fans sama saya ya. Waktu COVID, saya di DM dibilang, Kak dipanggil Ki Bapak ke rumah, mau dipanggil Ki Bapak ke rumah. Saya bilang, apa mini barak mau diskusi wampan naik ya, ternyata untuk diskusi COVID. Jadi Bapak lagi cari sosok anak muda yang jiwa sosialnya tinggi, ya, berjiwa sosial tinggi dan aktif gitu. Nah akhirnya nama saya dipanggil lah. Cuman saya bilang kesempatan itu kalau memang tidak datang kita harus buat. Nah ini kesempatan datang, jadi saya tidak mau sia-siakan. Jadi saya research, nah ini kata kuncinya, research. Saya tanya, apa kesukaannya ibu? Anggur hitam tanpa biji. Nah, kebetulan saya tinggal di daerah pergudangan, saya tahu distributornya di mana. Jadi saya beli 10 kilo. 10 kilo anggur, besar begini, saya bawa. Pas saya bawa, dibilang, repot-repot tak nak. Dalam hatiku, tidak harga distributor gitu, diskon 40%. Ya, akhirnya dari situ saya aktif bersama Bapak di giat namanya Makassar Recover. Itu hari ada kapal sini, kapal isolasi, itu saya yang desain. Ya, waktu itu modal saya cuma modal tenaga sama modal ini. Ya, tidak ada uang, tidak ada koneksi pejabat, saya bukan anaknya siapapun, tapi saya memperlihatkan bahwa anak muda bisa tonji. Anak muda gigih, anak muda profesional. Akhirnya saya di kobi din sama itu mau ke anak mau ke wali kota, dalam hatiku itu mantonji ku center. Ya itu mantonji ku sasar toh. Akhirnya saya bilang pakai jurus pakai ini dekati. Nah, bayangkan saya dekati pakai apa? Teman pengajiannya. Saya bilang kasih tahu Ki dulu itu aura, ada itu hadis dibilang sempurnakanlah agamamu dengan menikah. Ada toh? Bagi yang mau pakai hadis pakai gitu. Ya, ternyata tidak mempan. Tidak mempan, saya bilang, tidak mempan kisah sahabatnya. Jadi saya kasihkan ultimate jurus ultimate-nya apa? Dekati mamanya. Ya, melalui siapa? Tante-tantenya. Tante-tantenya kebetulan terhimpun dalam sebuah organisasi paling powerful di dunia namanya PKK. Ya, jadi saya dekati ibu PKK satu persatu, ambil hatinya satu persatu, akhirnya direkomendasikan. Rekomendasi lancar, saya akhirnya ada adegan Ada Apa Dengan Cinta. Tahu Ada Apa Dengan Cinta? Ada adegan lari-lari di bandara. Itu hari saya juga ada. Jadi waktu itu dibilang maju Mukudin. Jadi saya lamar Aura ke Pak Dani pada saat mau boarding. Mau boarding, saya langsung, Pak, mungkin kita sudah tahu ada niatan begini. Langsung apa dia bilang, Bapak? Panggil keluarga ke rumah. Langsung saya bilang apa lagi? Belum mau anaknya, Pak. Dia bilang, enggak apa-apa, nanti ibu yang ngatur. Singkat cerita, semua privilege tersebut dibangun dengan dasar pertanyaan tadi, bangun koneksi. Yang kedua, usahakan. Kalau kita tidak punya privilege tersebut, maka ciptakanlah. Saya yakin di antara kita ini semua pasti ada satu.
Tuhan sudah bilang bahwa kita ini ada kekurangan, ada kelebihan. Gunakan kekurangan tersebut, jangan terlalu fokus terhadap, gunakan kelebihan tersebut, jangan terlalu fokus terhadap kekurangan kita. Seperti itu. Apalagi pertanyaannya, Kak, dicampur cerita kami bilang. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak punya privilege tersebut, maka ciptakan, berkoalisi, cari orang yang bisa memberikan privilege-privilege yang kita butuhkan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Udin untuk jawaban yang sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman kalau misalkan tidak punya privilege, ciptakanlah ya. Dan jangan lupa dekati anak wali kota. Siapa tahu ya Dok ya. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan kedua kepada Kak Rian. Dipersilakan. Oke. Nanti minta list-list namanya di Kak. Ya, oke, pertanyaan tadi menarik sekali ya. Tapi menurutku Jawa mungkin kunci, tapi di timur adalah matahari. Ya enggak? Ya. Di timur selalu ada matahari, selalu panas. Panas. Tapi lebih panas Jakarta sih sama polusi. Ya, intinya yang ingin saya bilang adalah sama aja semua. Bahkan Neil Ho, William Strauss di bukunya tentang generasi dia bilang kan sebenarnya karakter itu tergantung dari situasi kritis yang membentuk kita. Fenomena apa begitu. Dan memang nggak bisa disamaratakan ini siapa. Tapi mesti situasi yang membentuk kita bisa seperti hari ini. Kenyamanan, bagaimana kita punya ketangguhan, resilient dan segala macam itu ditentukan sebenarnya dari situasi juga sebenarnya. Banyak penelitian, kayak penelitiannya Margaret Mead, dia meneliti anak muda yang lahir pasca Perang Dunia Kedua, anak-anak muda yang lahir di era pandemi, generasi dia pasti punya cara pandang beda, treatment berbeda dalam menghadapi sesuatu. Tapi saya percaya generasi muda selalu punya caranya sendiri untuk menemukan solusi. Pasti dan memang tidak bisa dipaksa. Dia bisa menemukan caranya seperti apa. Jadi saya selalu berpikiran nggak pernah tuh terlalu, oh saya mau apa ke depan. Tapi saya punya jalan sendiri, saya punya step dan saya punya keberanian sendiri. Tadi bilang itu bisa melimitasi kita karena sudah ada stereotip kayak gitu. Ya udah jangan amini itu. Kan yang bisa menyakiti kita itu pikiran kita sebenarnya. Ya kalau kita merasa tersakiti dan merasa nggak bisa ya kita emang nggak akan bisa. Jadi blok dari sekarang dan keluar. Makanya kenapa opsi merantau menurutku penting buat belajar, kolaborasi, bertemu orang baru, menghayati sekeliling, kemudian belajar dari dia, itu penting sekali teman-teman. Ilmu mungkin bisa dipelajari dari mana saja, tapi kebijaksanaan itu nggak bisa dipelajari cuma-cuma. Kebijaksanaan orang, bagaimana kita mengikuti orang, bagaimana kita punya role model, kemudian kita jadikan sebagai panutan, jadikan itu sebagai bensin sekali lagi. Dan jangan sampai kita mau dilabelisasi tadi bahwa ya cuma, mohon maaf, cuma di Jawa atau di apa yang bisa jadi presiden. Oh. Ya mungkin kalau kita lihat realitanya, ya bisa jadi. Tapi yang ingin saya tekankan sekali lagi, jangan hanya alasan itu membuat kita berhenti, teman-teman. Bukankah dari dulu kita sudah diajarkan sama nenek moyang kita, bahkan beberapa tahun ada Pak Habibie, ya mungkin juga ada hubungannya dengan Jawa juga ya. Tapi Coli Pujian enggak, Retna Kencana, bagaimana dia menerjemahkan sebuah sastra karya yang bahkan diakui oleh dunia, diakui oleh UNESCO, dan dia orang baru, orang Sulawesi sama kayak kita, dia bukan orang Jawa, tapi orang Belanda ke dia untuk minta penjelasan, untuk minta diterjemahkan karyanya ini. Yang bahkan karyanya kan ngalahin Mahabharata tuh, epos terpanjang di dunia. Jadi kita harus mesti bangga dan kita sudah diajarkan sejak zaman-zaman dahulu. Artinya darah kita, DNA kita mengalir darah-darah pejuang itu. Apa enggak malu kalau selalu membandingkan hal-hal yang seperti itu? Apa sekarang strateginya kita masuk ke hal-hal yang teknis? Rian mulai menyorakan sesuatu lewat platform yang kukuasai, tapi lewat akumulasi pengalaman yang tidak sebentar. Jadi belajar cara menulis dulu,
Belajar cara bagaimana kita positioningkan berita, peristiwa, buat narasi. Ketahui di mana celahnya algoritma, TikTok, mainkan Instagram, itu kan banyak tutorialnya. Tapi yang paling sulit apa? Konsisten, ketahanan, bagaimana kita tidak menyerah sebelum berhasil. Jadi kuncinya sekarang, jangan terlalu tergesa-gesa dengan passion, mengejar itu semua kalau kita senang. Hati-hati dengan jebakan passion. Cukup pikirkan, selesaikan apa yang sudah kita mulai, agar kita tidak punya pikiran yang check in dan check out. Gampang keluar dari pekerjaan, akhirnya ketahanan kita nggak terbentuk. Nah, ketahanan inilah yang membentuk saya sampai sekarang. Membentuk pelan-pelan, dan sampai sekarang bisa menikmati itu semua. Tahapannya pasti ada di kata terpaksa. Terpaksa. Setelah terpaksa akan jadi terbiasa, dan setelah terbiasa akan jadi hal yang menyenangkan mungkin. Dan yang terakhir akan jadi kebutuhan. Dan teman-teman akan melewati tahap itu semua kalau benar-benar konsisten. Jadi temukan bidang teman-teman, konsisten di sana, dan saya yakin teman-teman akan menemukan titik terang. Jadi nggak usah khawatir dengan masa depan. Jangan-jangan yang kita butuhkan hanya seperti lampu mobil saja. Lampu mobil kan nggak terlalu jauh tuh nyorotinnya. Tapi kenapa kita bisa terus jalan? Kenapa kita bisa terus melihat ke depan padahal jaraknya juga nggak terlalu jauh? Jangan-jangan yang kita butuhkan hanya sedikit cahaya itu. Dan terakhir, jangan lupa jadi cahaya bagi orang lain. Urip, iku uruk. Karena hidup itu adalah menyala. Waktu kita sebentar, usia terlalu ringkas tanpa melakukan sedikit pun perubahan. Minimal mengubah hidup kita. Minimal banggakan orang tua kita. Jadi lakukanlah hal-hal yang baik. Orang-orang akan tanya, siapa bapaknya? Siapa ibunya dengan hal-hal baik kita yang konsisten. Maka beruntunglah teman-teman yang hari ini bukan anak siapa-siapa gitu. Karena kita punya kesempatan mencatatkan nama kita sendiri dalam sejarah itu. Terima kasih. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Rian Fahardi. Tentunya teman-teman, ketika kita menjadi generasi muda, kita pasti punya cara untuk menemukan solusi sendiri. Mungkin cukup sekian untuk pertanyaan yang ada dalam talk show hari ini. Izinkan saya menyimpulkan untuk kegiatan pada hari ini, di mana kita sebagai generasi muda, sebagai Gen Z, tentunya memiliki privilege yang sangat luar biasa. Di tempat ini kita dapat berdiskusi dan dapat bercengkrama dan juga menemukan solusi bersama. Tentunya jangan lupa Gen Z ini adalah suara untuk masa depan, untuk Indonesia Emas tahun 2045. Tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Udin dan juga Rian Fahardi. Baik, teman-teman semua, mungkin sudah saatnya kita sudah sampai di akhir acara pada kegiatan siang hari ini. Maka dari itu kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat masing-masing. Dan boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Udin dan juga Rian Fahardi. Baik teman-teman, sebelum saya menutup, izinkan saya membacakan pantun. Karena saya juga tidak mau kalah dengan Dr. Udin. Siapa tahu saya dapat jodoh anak wali kota. Siapa tahu ya. Dibantu cakepnya siap ya? Oke siap. Jalan-jalan sama aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa pada sesi hari ini. Dan sesaat lagi kita akan masuk ke sesi forum session. Pada sesi ini peserta nantinya akan memaparkan opening statement yang berisi status quo dari daerah masing-masing, mencakup isu, kebijakan maupun permasalahan khusus dan solusi apa yang ditawarkan. Untuk itu saya akan mengundang chairman kita yang akan memandu jalannya forum session kali ini. Untuk itu saya mengundang kepada Saudara Dava yang merupakan perwakilan YCC Batch 3. Untuk itu saya Dayat Muhammad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam pemuda. Ayo dong, ya masa lemes nih. Kita teriakin ya, katanya pemuda tuh harus meriah gitu, harus menyala ya. Kita ulang ya. Salam pemuda. Salam pemuda. Luar biasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang terhormat seluruh stakeholder Kota Makassar yang sudah menyelenggarakan event yang luar biasa ini untuk kita semua para pemuda. Lalu juga yang kami hormati seluruh speaker dalam Indonesia Youth Summit 2024 ini. Baik. Ya. Dan juga kepada seluruh peserta yang berbahagia, saya sebelumnya perkenalkan, saya Davon Yudhistira, perwakilan dari YCC Apexi, selaku presidium sidang kali ini, yang mana ditemani oleh Kak Sahwa sebagai presidium 2 atau co-chairman. Bahwa teman-teman sekalian, sebelum kita mulai mungkin boleh diisi dulu bangku-bangku yang ada di depan untuk merapat, seperti itu. Dan karena kita ingin ada kebersamaan yang luar biasa hari ini, bahwa teman-teman sekalian diinformasikan sebelum memulai sidang kali ini, kita akan melaksanakan 3 sidang dalam hari ini. Yang pertama, forum session, yakni pengantar awal, teman-teman diberikan waktu selama 1 menit. Ya, ditegaskan kembali diberikan waktu selama 1 menit untuk memberikan statement awal atau statement pembuka, yakni berisikan mengenai status quo permasalahan dari teman-teman sekalian dan juga solusinya. Lalu yang kedua ada commission meeting, sidang komisi. Sidang komisi ini dimaksudkan untuk teman-teman bisa merangkum atau merangkai solusi-solusi dari tema yang telah disediakan. Yang mana teman-teman sekalian, tema hari ini atau tema dalam Indonesian Youth Summit ini, yang pertama adalah Future Leader, yang kedua ada Environmental Sustainability, dan yang ketiga ada Digitalization, dan yang terakhir Economic Transformation. Yang mana ini teman-teman harus rumuskan bagaimana suara pemuda ke depannya. Lalu di sidang terakhir yakni sidang pemuda, ini akan mengumpulkan seluruh aspirasi pemuda dan kita akan membuat satu draft yang namanya Suara Pemuda Indonesia. Mungkin sebelum kita mulai, izinkan saya untuk kembali mengingatkan bahwa teman-teman sudah diberikan draft ketentuan umum sidang bahwa persidangan ini akan dilaksanakan dengan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman dipersilakan untuk berbicara atau berpendapat dengan bahasa Indonesia yang lugas, yang baik, dan tidak sara. Lalu juga teman-teman akan diberikan waktu atau kesempatan sekali per delegasi kotanya. Bahwa di sini teman-teman sudah sebanyak 300 pemuda sudah berkumpul di Indonesian Youth Summit. Boleh tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke. Baik. Mungkin kita langsung mulai saja sidang kali ini, bahwa dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, sidang pemuda Indonesian Youth Summit 2024 resmi dibuka. Baik teman-teman semuanya, pada sidang pertama kali ini kita akan memberikan kesempatan bagi teman-teman semua untuk satu per delegasi untuk memberikan statementnya selama 1 menit. Ya, jadi selama 1 menit memberikan status quo permasalahan kota dan memberikan solusi. Boleh mungkin sebelum saya tunjuk siapa yang ingin duluan. Ya, kakak yang di sebelah sana boleh. Boleh, mic-nya panitia. Ya, kakak yang di sebelah sana, saudara yang di sebelah sana. Baik. Cek, oke. Udah bisa, Meka?
Dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, saya perwakilan dari Kota Makassar. Nah, yang perlu pertama dibahas adalah bahwasanya di Kota Makassar itu perlu digarisbawahi ada terjadi kesenjangan pendapatan dan kurangnya investasi. Yang pertama itu kesenjangan pendapatan yang dikatakan bahwasanya ada gap antara kaya dan miskin. Nah, perlu disadari yang saya mau bawa ada itu adalah transformasi ekonomi Indonesia, yang dimana di Makassar itu ada peluang bonus demografi dan sumber daya alam yang melimpah. Nah, berdasarkan data usia produktif di Makassar itu usia 15 sampai 64 tahun itu usia produktif di Kota Makassar itu ada 1.014.632 orang di tahun 2023 yang terdata di Badan Pusat Statistik Kota Makassar. Kemudian digarisbawahi bahwasanya berdasarkan Bappenas Makassar ada salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia, ternyata Makassar itu berada di urutan kelima, yang merupakan juga penghasil 80% hasil padi dan kemudian menjadi tongkak kegiatan ekspor dan impor, mengingat Pelabuhan Samudra Makassar dan Bandara Hasanuddin dan adalah tempat transit bagi lalu lintas perdagangan untuk wilayah Indonesia. Nah, realitanya perlu digarisbawahi bahwasanya permasalahan ekonomi yang ada di Makassar dengan adanya transformasi ekonomi tersebut perlu kita sebagai pemuda yang sadar bahwasanya ekonomi itu merupakan sebuah penghasilan sebagai faktor pendukung buat Indonesia itu maju. Maka saya memberikan solusi, yaitu sebagai pemuda harus sadar dan paham dan tergerak untuk bersatu, saling menghargai, saling berbagi, saling bekerja sama, yang dimana energi positif yang disatukan akan membuat energi negatif yang kemudian penting dan sadarnya kita untuk berkolaborasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk saudara kita dari Makassar. Luar biasa. Oke, Makassar sudah memberikan suaranya dengan banyak sekali permasalahan dan solusi juga yang diberikan. Mungkin akan saya lanjut, akan saya tunjuk ya, sekaligus mengabsensi delegasi kota mana yang sudah hadir hari ini, sekaligus untuk memberikan statementnya. Ya, yang pertama dari kota Semarang, ada Semarang. Oke, boleh mungkin ya, Semarang. 1 menit ya di layar. Jangan berlebihan karena kita akan spare waktu ke yang lainnya. Terima kasih. Silahkan. Cek 1. Boleh mulai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovan, saya delegasi dari Semarang Kota. Saya ingin mengangkat isu yang ada di kota saya, yaitu mengenai perlakuan kita terhadap Gen Z di Semarang. Oke, dengan adanya teknologi terbuka, sangat terbuka, jadi para Gen Z ini jadi terlena Mas di Semarang. Membentuk karakter Gen Z yang males-malesan dan tidak kuat berdaya saing, minder, dan sebagainya. Rebahan, serba online, membuat startup baru menurut saya bisa menjadi solusi. Nah, untuk membuka mindset mereka, kami dari pemberdayaan pemuda, Kabid kami bernama Pak Moko, menginisiatif membentuk komunitas bernama Pira Muda, yang kebetulan pada kali ini saya ditunjuk juga sebagai ketuanya. Untuk membuka mindset mereka, kami membentuk komunitas atau kelompok yang bernama Pira Muda, harus memberikan solusi dan dampak, yaitu kami memberikan banyak kegiatan. Seperti kegiatan praktek. Waktu habis, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Ya teman-teman, diingatkan sekali lagi ya bahwa 1 menit ini bukan untuk membatasi teman-teman bersuara sekali lagi. Tapi untuk memberikan kesempatan yang lainnya yang mempunyai suara yang sama pentingnya. Seperti itu, jadi mau dimohon 1 menit ini dimaksimalkan sekali lagi. Boleh mungkin selanjutnya saudara kita dari Batam ada? Yap, silakan. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin interupsi. Melihat dari delegasi yang ada, Kota Makassar memiliki delegasi yang paling banyak di forum ini. Jadi mungkin kiranya karena setiap teman-teman pasti ada pendapat atau ide yang ingin disampaikan. Jadi mungkin mohon kalau bisa
ditambah 1 slot dari delegasi Makassar karena kita mengetahui Makassar sendiri sebagai tuan rumah sangat banyak dan kalau cuma 1 yang didengarkan untuk pendapatnya mungkin agak kurang untuk bisa didiskusikan bersama nanti ke depannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Makassar. Makassar memang di sini di data kita banyak banget ya, gitu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Makassar. Saya izin ya, staf forum bahwa ada opsi dari teman-teman, dari saudara kita yang Makassar ini untuk Makassar diberikan slot tambahan untuk memberikan statement. Gitu. Namun saya izin untuk selaku pimpinan sidang agar mengefektifkan waktu, apa boleh untuk bisa, kita kan tadi udah di Makassar ya, mungkin nanti Makassar akan boleh lagi ketika semua kota sudah menyampaikan pendapatnya. Apakah dapat disepakati? Oke, kita sepakati ya. Oke, jadi Makassar akan diberikan kesempatan memberikan statement sekali setelah semua, ya silakan. Terlalu diskriminasi kalau kita fokus ke Makassar aja. Jadi menurutku semua diberikan ruang untuk berbicara per daerah. Nanti after dari itu boleh mungkin tahu kalau misalnya ada waktu lagi mungkin 5 menit, mungkin ada dari 5 perwakilan daerah yang mau berbicara Kak lagi. Kalau saya menurutku jangki batasi cuma Makassar. Sekian Kak, terima kasih. Baik, terima kasih saudara. Bahwa tadi saya diberikan informasi dari panitia bahwa dalam penyampaian statement ini, mohon maaf sekali bahwa tidak ada negosiasi. Kenapa? Kenapa? Karena kita ingin memberikan kesempatan juga kepada teman-teman yang lainnya. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya untuk lanjut ya ke kota lain ya. Agar kita cepat nih, gitu. Agar semuanya juga dapat. Lanjut ke saudara kita dari Batam, ada? Batam? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang teman-teman. Saya Akram, perwakilan delegasi dari Kota Batam. Ada 8 isu yang sebenarnya saya bawa dalam kasus Indonesia Youth Summit berdasarkan status quo yang ada di Batam. Pertama, kurang terbukanya akses informasi kepada publik terhadap kegiatan kepemudaan yang dibuktikan dengan minimnya keterlibatan pemuda Kota Batam dalam kegiatan nasional maupun internasional. Kedua adalah terbatasnya program-program yang melibatkan pemuda dalam kegiatan produktif baik di tingkat kota maupun nasional. Yang ketiga, rendahnya perhatian terhadap bakat dan potensi kreatif pemuda. Yang keempat, minimnya program pelatihan dan keterampilan yang relevan dengan zaman sehingga yang program yang mengajarkan kepemimpinan dan tanggung jawab sosial itu sangat kurang. Yang kelima, rendahnya representatif atau keterlibatan pemuda dalam struktur pemerintahan dan organisasi. Yang kelima, kurangnya dukungan dari pemerintah dan sektor swasta untuk kegiatan kepemudaan dan komunitas lokal. Yang keenam, kurangnya keterlibatan dan kontribusi pemuda dalam pembangunan kota maupun pembangunan sumber daya manusia. Dan terakhir, rendahnya kesadaran dan motivasi pemuda tentang pentingnya partisipasi aktif. Membangun kota bukan hanya membangun secara fisik tapi juga membangun sumber daya manusianya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Batam, boleh tepuk tangannya. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut langsung ke saudara kita dari Bengkulu. Ada? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Li Akbar dari Provinsi Bengkulu. Di sini saya mengangkat 2 isu sebenarnya, akan tetapi saya akan berfokus pada 1 isu terlebih dahulu. Saya akan membawa mengenai permasalahan narkotika yang ada di Bengkulu. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Di Indonesia sendiri ada sekitar 4,6 juta pengguna penyalahgunaan narkoba. Dan di Bengkulu sendiri mencapai 1,3%. Dan ini sangat mengancam untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dikarenakan rata-rata pengguna narkoba di Bengkulu itu anak usia 15 tahun sampai 35 tahun. Adalah orang-orang yang usia produktif untuk menjadi pemimpin di 2045. Sehingga terancam Bengkulu tidak menjadi bagian Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu di sini saya memberikan beberapa solusi. Yang pertama, berantas akarnya, pengedarnya, hukum seberat-beratnya apabila beri hukuman mati. Dan yang kedua adalah memasukkan kurikulum pendidikan. Kita tahu bahwasannya pendidikan ini belum hanya diberikan secara sedikit saya. Terima kasih. Terima kasih, saudara dari Bengkulu. Lanjut, DKI Jakarta. Di mana? Oh iya, sebelahnya, oke.
Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Hadiah, delegasi dari DKI Jakarta. Status quo DKI Jakarta pada saat ini mengenai kesehatan mental, menurut data yang saya dapatkan dari Riskesdas tahun 2018, angka kejadian gangguan mental emosional di Jakarta yaitu sebesar 10,1% dengan jumlah responden yaitu 28.746 jiwa. Lalu apakah hubungannya dengan subtema Indonesia Youth Summit 2024 hari ini? Saya di sini sebagai pemuda ingin sekali memaksimalkan wadah digital untuk menangani permasalahan kesehatan mental di DKI Jakarta, mengingat kita semua menuju Indonesia Emas 2045 di mana pasti kedepannya digitalisasi semakin berkembang. Maka dari itu di sini saya memberikan solusi yaitu sehat jiwa sehat jiwa di mana sehat jiwa ini merupakan kebijakan berbasis pembuatan aplikasi digital sebagai solusi permasalahan kesehatan mental di DKI Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari. Lanjut ke Lumajang. Wah, di belakang. Boleh berdiri, Lumajang, silakan panitia. 1 menit. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadul Akbar Sabilillah, delegasi dari Lumajang, Jawa Timur. Status quo Lumajang pada saat ini ya ini adalah kurangnya wadah untuk pemuda di Lumajang dalam melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan yang berlaku. Seperti yang kita ketahui bahwasannya dan fakta realnya bahwa Indonesia saat ini didominasi oleh pemuda, utamanya generasi Gen Z yang pemuda ini adalah kunci utama keberhasilan. Namun mengapa saat ini suara pemuda hanya menjadi formalitas yang kebijakannya itu tidak dipergunakan dengan hasil yang ada. Dan seperti halnya asal saya dari Lumajang, di mana Lumajang pada beberapa waktu lalu mengalami yang namanya bencana Gunung Semeru dan segala hal yang berhubungan dengan relokasi adanya Gunung Semeru tersebut tidak melibatkan peran pemuda dalam melakukan kebijakan yang vital, istilahnya menjadi vital untuk pembangunan di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara. Selanjutnya Kalimantan Timur. Kaltim. Saudari Nida Zakia. Mana? Oke, silakan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Nida Zakia Nursakunti. Saya dari Kalimantan Timur. Untuk status quo di daerah saya itu mengenai pertambangan batu bara. Jadi pertambangan batu bara itu biasanya ada yang lewat, memang ada jalurnya, dan ada juga yang mungkin pertambangan batu bara yang tidak resmi, ada juga mereka melewati jalanan pemukiman warga. Jadi menurut saya banyaknya korban jiwa yang terkena dampak dari truk yang melintas. Jadi banyaknya anak-anak warga yang kecelakaan, meninggal ataupun seperti itu yang terdampak dari truk yang membawa batu bara tersebut. Dan untuk solusi saya itu mungkin perizinan dari pertambangan batu bara itu diperketat lagi. Dan mungkin banyak sebenarnya masalah-masalah tentang pertambangan batu bara di daerah Kalimantan ini. Tapi mungkin saya dapatnya cuman satu saja. Cukup. Mungkin itu saya. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Baik, sudah dari Kalimantan Timur kita ke Kediri. Kediri. Mana Kediri? Ada? Nggak ada? Oh, Ada, hadir. ada. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya adalah Sonia Incira, saya perwakilan dari Kediri. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait sejarah dan budaya. Seperti yang kita tahu bahwa ketika kita membicarakan sejarah dan budaya, kita akan berfokus pada kota Yogyakarta. Tetapi sebenarnya Kediri ini memiliki suatu hal yang sangat luar biasa, yakni semacam kitab pada zaman dahulu, di mana ini merupakan kutukan Kartisiangga, yang mana presiden di Indonesia ini dilarang atau tidak mengunjungi Kediri karena ada beberapa pantangan seperti itu. Nah, hal ini
masalahnya adalah nggak banyak pemuda yang mengetahui akan hal ini, nggak banyak pemuda yang paham akan hal ini karena minimnya fasilitas dan dukungan dari pemerintah. Maka dari itu solusi yang ditawarkan adalah diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan budaya untuk para pemuda yang ada di wilayah Kota Kediri dan Kediri. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, tepuk tangan dong untuk saudari dari Kediri. Lanjut ya ke Banjarbaru. Banjarbaru. Ada? Banjarbaru. Angkat tangan kalau ada. Nggak ada ya? Teman-teman forum mohon dibantu, misalnya ketutupan. Nggak ada ya? Oke. Lanjut ke Kota Bogor. Bogor. Nggak tahu kota apa kabupaten nih. Bogor, ada? Ada, Oke, dari Kota silakan. Bogor. Oke, Kabupaten. sebelumnya selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Maharsha. Di sini saya perwakilan dari Kota Bogor. Sebelumnya mungkin teman-teman tahu ya, Bogor merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang dikenal dengan julukan Kota 1000 Angkot. Di mana Bogor itu memiliki visi menjadi Green City. Nah, angkot sendiri ini kan dia berbahan bakar bensin, di mana bensin ini menyebabkan polusi. Polusi udara bisa menyebabkan kesehatan menurun. Nah, solusinya gimana sih kita sebagai warga Bogor? Yang pertama, kita bekerja sama dengan pihak-pihak dinas dan pihak swasta yang pertama untuk membuat yang namanya bis kita. Bis kita tuh apa sih? Bis yang ramah dengan alam. Kenapa? Karena menggunakan bahan bakarnya listrik. Nah, 3 angkot itu bisa membangun satu bis kita. Jadi dengan kita menggunakan 3 angkot di Kota Bogor, itu bisa menciptakan satu bis kita. Yang bisa menciptakan Bogor menjadi Green City. Karena bersama kita bisa membuat Indonesia menjadi generasi emas dan menuju Indonesia emas di tahun 2045. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih dari Kabupaten Bogor. Selanjutnya kita kembali ke Pulau Sulawesi, yakni Palu. Palu, oke silakan. Mana panitia tolong. Baik, terima kasih banyak. Perkenalkan, saya Rizky Ardiansyah, saya delegasi dari Kota Palu. Teman-teman tahu bahwasanya Kota Palu saat ini sedang mencanangkan salah satu reward dari UNESCO, yaitu Negeri 1000 Megalit. Bahwasanya Sulawesi Tengah secara umum kita memiliki salah satu kekayaan yang diakui oleh UNESCO, yaitu batu yang mungkin teman-teman banyak lihat megalit. Megalit ini banyak di Sulawesi Tengah dan ini dicanangkan oleh pemerintah Sulawesi Tengah untuk dicanangkan sebagai salah satu warisan dunia. Selain itu, yang saya bawakan juga adalah mengenai environmental sustainability. Bahwasanya Kota Palu yang gempa pada tahun 2018 menyebabkan ribuan jiwa meninggal dan bahkan juga merusak bahkan lingkungan itu sendiri. Dan isu yang paling saya highlight adalah isu bagaimana isu lingkungan. Salah satu isu adalah food waste. Food waste di Kota Palu telah dicanangkan oleh pemerintah itu sendiri, namun hanya sebagai langkah kuratif, yaitu langkah pencegahan. Saya sebagai pemuda Kota Palu mencanangkan beberapa langkah kolaborasi dengan teman-teman seluruh di Indonesia untuk mencari langkah tengah menuju Indonesia Emas 2045. Baik, cukup. Terima kasih saudara kita dari Palu. Lanjut ke Sukabumi. Ada Sukabumi. Di belakang ya. Boleh berdiri? Iya, silakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Joharia Ulpah dari Kota Sukabumi. Di sini yang akan saya sampaikan mengenai isu Kota Sukabumi, bahwa Sukabumi sendiri kabupaten terluas dan kotanya memang lebih kecil daripada Sukabumi, tapi pemudanya sangat banyak. Di sini pemudanya banyak juga komunitas di sana. Maka yang akan saya ambil adalah isu keterlibatan pemuda dalam kegiatan-kegiatan di sana, bahwa pemudanya itu memang sangat banyak aktif, tapi itu menjadi salah satu permasalahan bahwa banyak pemuda tapi kurangnya kolaborasi. Akhirnya banyak juga ketika akan melibatkan pemerintah banyak menolak di kepemudaan. Maka solusi yang ditawarkan adalah adanya perkumpulan atau kolaborasi yang memang seperti mengadakan kegiatan saat ini, Indonesian Youth Summit atau lain sebagainya, khusus perkumpulan pemuda. Salah satunya sudah ada di daerah Jabar, yaitu Jabar Bergerak Zilenial. Maka Kota Sukabumi sendiri itu akan bergabung sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukabumi. Lanjut ke Mamuju.
Mamuju. Oke, silahkan berdiri. Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yosmar Ridwan, delegasi dari Mamuju Sulawesi Barat. Jadi teman-teman, berdasarkan data yang ada di Sulawesi Barat, ada 48.000 anak putus sekolah atau anak tidak sekolah. Dan ini disebabkan oleh berbagai faktor, yang salah satunya diantaranya adalah kurangnya minat dari anak itu sendiri untuk bersekolah dan tidak adanya support dari orang tua. Padahal kita ketahui bersama dan kita setuju bahwa anak-anak memiliki peran penting dalam investasi pembangunan masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045, sehingga kita perlu mewujudkan sebuah kebijakan, menurut saya kita perlu mewujudkan sebuah kebijakan untuk menjamin masa depan anak putus sekolah dengan mengembalikan mereka ke sekolah, baik sekolah formal maupun informal. Yang tentu dalam hal ini tujuannya adalah untuk investasi masa depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara dari Mamuju. Lanjut ke Kendari. Kendari. Boleh angkat tangan dari Kendari mana? Oke, di belakang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Sri Rizky Saleh, perwakilan dari Kota Kendari. Saya saat ini juga sedang terafiliasi dalam SRI Universitas Hasanuddin. Jadi saya akan mengangkat isu environmental sustainability yang juga relate dengan status quo Kota Kendari saat ini. Seperti mungkin yang teman-teman pernah ketahui, kalau Sulawesi Tenggara itu familiar sekali dengan tambang atau aktivitas penambangan. Nah, tapi aktivitas penambangan ini sebenarnya menghambat penekanan emisi gas rumah kaca, karena berdasarkan data yang saya dapatkan, aktivitas penambangan itu menghasilkan karbon dioksida, metana, nitrat oksida, perfluorokarbon, hidroperfluorokarbon, dan juga sulfur heksafluorida, yang dimana gas-gas tersebut itu merupakan gas tertinggi penghasil dari emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, solusi yang akan saya tawarkan yaitu Baik, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari... Baik, kita lanjut ke Banjarbaru. Banjarbaru. Tidak ada, baik. Lanjut ke Bone. Wah. Mana Bone, angkat tangan. Boleh yang saudara di pojok belakang, iya. Yang pakai kopiah ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe seluserku. Perkenalkan, saya Rio Ismail, delegasi dari Kabupaten Bone. Baik, isu di Bone sekarang itu isu gelar kebangsaan. Seperti yang kita tahu bahwasannya daerah Bone itu daerah terkenal akan budaya seperti gelar Andi. Namun tiap tahun di birokrasi Bone itu didominasi gelar Andi. Sehingga ini yang menjadi pertanyaan, kenapa sih gelar Andi itu harus menjadi orang-orang yang ada birokrasi seperti kepala dinas dan sebagainya. Nah, adapun solusi saya yang saya tawarkan itu adanya menerapkan prinsip-prinsip dari kesetaraan itu sendiri seperti si wali-wali. Yang kedua itu adanya kesetaraan dari sistem pemerintahan itu sendiri, dan yang ketiga adanya terus kolaborasi dari kabupaten dan pemuda. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih. Tabe, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke Yogyakarta, ada? Yogyakarta, oke silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Naila Zahra, delegasi dari Kota Yogyakarta. Dalam ini perlu diketahui bahwasannya indeks pembangunan pemuda di Kota Yogyakarta mencapai 90%. Dan hal ini menjadikan DIY menjadi salah satu kota yang digadang-gadang mampu mencetak generasi emas 2045 terbanyak. Dalam hal ini pula, namun terdapat ancaman-ancaman dari Kota Yogyakarta yang mampu mengancam. Salah satunya adalah kekerasan jalanan yang melibatkan pemuda yang disebut dengan kelitih. Dan menurut research yang saya lakukan, banyak daerah-daerah di selain Yogyakarta yang mengalami hal serupa terkait dengan kekerasan yang melibatkan pemuda. Dalam hal ini, saya rekomendasi kebijakan yang dilakukan adalah 1. Dukungan pengembangan aplikasi reduksi kelitih melibatkan pemuda. 2. Pendidikan karakter berbasis karakter strength dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Dan juga yang terakhir adalah pembentukan program By Youth for Youth untuk seluruh kalangan muda di Indonesia. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yogyakarta. Selanjutnya kita ke Minahasa Tenggara. Minahasa, ya silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Julio dari Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Jadi Minahasa Tenggara ini merupakan salah satu dari 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007. Dan di sana 68% jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa Tenggara berusia 15 sampai 59 tahun. Menunjukkan bahwa kita sebagai generasi muda di Minahasa Tenggara memiliki kapasitas yang sangat luar biasa. Tapi kemudian permasalahan di sana kurangnya fasilitasi dari pemerintah kabupaten. Dan solusi yang saya mau berikan yaitu pertama penyadaran terhadap kaum muda, yang kedua kolaborasi pemuda dan pemerintah kabupaten. Dan permasalahan kedua yaitu kurangnya fasilitasi terhadap lulusan SMK. Jadi lulusan di SMK di sana tidak tahu mau bekerja seperti apa selesai lulus. Jadi yang mau saya berikan itu sertifikasi dan juga bekerja sama dengan LSP. Dan juga statement terakhir dari saya, jangan sampai kita emas secara kuantitas tapi hanya perunggu dalam hal kualitas. Terima kasih. Terima kasih Minahasa Tenggara. Lanjut ke Muna. Muna ada? Ya, silakan saudari. Muna. Siapa Muna? Ya, berdiri. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawade Nabila Nurul Fatima dari Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai seorang anak muda yang secara diam-diam dan secara mendalam mengamati wilayah sendiri, saya mendebatkan salah satu permasalahan, yaitu bagaimana pengelolaan dan pembuangan sampah di wilayah Kabupaten Muna. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya memang di Kabupaten Muna itu pengelolaannya masih sangat sembarangan, di mana masih kita dapatkan banyak sekali sampah-sampah di jalanan dan hal tersebut bisa berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Maka dari itu, saya sebagai anak muda dari Kabupaten Muna menyarankan yang pertama adalah penetapan regulasi yang ketat dari pihak pemerintah. Yang kedua adalah pengelolaan sampah dengan menerapkan reduce, reuse, and recycle secara tepat dan cepat. Kemudian yang terakhir adalah melakukan perkumpulan antara pemuda di Kabupaten Muna untuk kemudian mengumpulkan ide-ide agar bagaimana solusi itu bisa ditawarkan untuk menghadapi permasalahan ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Muna. Dari sekarang lanjut ke Kolaka. Iya, silakan saudara. Kolaka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan yang saya angkat kali ini yaitu masalah pertambangan ilegal yang ada di Kabupaten Kolaka. Kabupaten Kolaka merupakan salah satu kabupaten penyimpan cadangan nikel di Indonesia. Potensi besar ini juga membawa tantangan besar yang harus kita tangani untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat serta terciptanya lingkungan yang baik. Maka dari itu, perlunya ada pengembangan perda mengenai peraturan pertambangan ilegal ini. Terima kasih. Terima kasih Kolaka. Lanjut ya ke Kota Palembang. Ada Palembang? Silakan berdiri. Ya, perkenalkan nama saya Khalifah Islami dari Kota Palembang. Regenerasi adalah suatu keniscayaan. Bonus demografi adalah klise, namun harus dihadapi dan dipersiapkan secara taktis. Kota tertua adalah Kota Palembang, namun saat ini belum dapat menjadi panutan. Memberdayakan calon pemimpin muda merupakan peluru, berdayanya pemuda akan berdampak kepada seluruh aspek, baik dari ekonomi, kesehatan maupun lingkungan. Perubahan ini bukan hanya dari penerusnya, tapi juga perlu keterlibatan dari seluruh aktornya. Karena gerakan kolaboratif harus dielaborasikan secara taktis. Sekian dari saya. Terima Baik, kasih. terima kasih Palembang. Lanjut ke Polewali Mandar. Ya silakan. Tes.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Salah satu menjadi status quo dalam masalah di Polewali Mandar yaitu darurat sampah, di mana berdasarkan dari evaluasi dan mentoring tahun 2022 bahwa sampah yang tidak terkelola di Polewali Mandar, tepatnya Sulawesi Barat, sekitar 112,29%. Hal ini membuat masyarakat mengeluhkan tumpukan sampah yang tidak teratasi dengan baik. Bahkan perkembangan manajemen sampah tidak sembari dengan laju pertumbuhan sampah. Bahkan pembangunan TPA oleh pemerintah pun tidak efisien dan membuat warga merasa terganggu dengan aroma bau yang ditimbulkan. Maka solusi yang saya tawarkan yaitu Polgreen atau Polewali Hijau, di mana solusi terhadap darurat sampah di Polewali Mandar dengan sistem TPA, dengan sistem pengelolaan dan daur ulang, yang di mana sampah organik diubah menjadi pupuk penyubur makanan dan sampah plastik didaur ulang menjadi bahan yang dapat digunakan kembali. Dan terakhir adalah adanya edukasi yang dilakukan kolaborasi pemuda dengan dispora yang ada di Polewali Mandar dalam mengatasi penumpukan sampah di berbagai daerah di Polewali Mandar dari tingkat desa, kecamatan, bahkan di Kabupaten Polewali Mandar. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk saudara kita Polewali Mandar. Lanjut ke Pasangkayu. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Suryadi dari Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Isu yang saya angkat yakni tentang environmental sustainability, di mana Pasangkayu merupakan salah satu kabupaten dengan potensi kelapa sawit yang luas dengan total lahan 42.850 hektar, di mana ini bisa menghasilkan 40 juta PDRB, tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat. Namun memiliki efek yang cukup signifikan tentang permasalahan lingkungan. Isu kelapa sawit yang membuat alih konservasi lahan yang apabila tidak ditindaklanjuti secara cepat, itu bisa mengakibatkan permasalahan lingkungan yang lebih kritis. Kemudian solusi yang kami tawarkan bagaimana pemerintah bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatur konservasi lahan agar kelapa sawit yang digadang-gadang bisa menjadi potensi ekspor terbesar selain minyak dan gas, tetapi juga tidak merusak lingkungan, utamanya alih konversi lahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Lanjut ke Pematang Siantar. Pematang Siantar. Ya, silakan. Hadirin sekalian, sebagai delegasi Kota Pematang Siantar, saya Jose Sikiteta Barat. Saya ingin menyampaikan bahwa tingkat pengangguran pemuda di kota kami mencapai 15% menurut data PPS tahun 2023. Ini adalah masalah serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Maka untuk mengatasi hal ini, saya mengusulkan inisiatif program pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan, yang mana program ini akan dirancang untuk memberikan pemuda kami keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan mendukung mereka yang ingin memulai usaha sendiri dengan target mengurangi pengangguran hingga 10% dalam 2 tahun. Kita berharap dapat menciptakan generasi muda yang produktif dan mandiri sehingga dapat berkontribusi lebih besar dalam perkembangan Kota Pematang Siantar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut ke Kolaka Utara. Ada Kolaka Utara? Iya, silakan. Tes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir, kerap dipanggil Nasir, asal daerah Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, berbicara mengenai status quo dari Kabupaten Kolaka Utara sendiri, di sini saya mengambil kasus yang sedang hangat dibicarakan di daerah saya sendiri, yakni mengenai kasus korupsi anggaran proyek bandara di Kolaka Utara. Nah, kasus korupsi ini sangat kerap sekarang dibicarakan di daerah saya sendiri karena merupakan salah satu kasus korupsi yang terbesar saat ini terjadi sepanjang masa di Kolaka Utara sendiri. Nah, dari kasus ini dapat dilihat bahwa kebijakan yang diterapkan di daerah saya sendiri itu sangat tidak efektif. Nah, di sini saya memberikan solusi yang dapat diterapkan, yaitu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan juga memperbaiki sistem pengawasan. Dan di sini saya juga memberikan strategi yang dapat efektif dilakukan, yakni strategi preventif, strategi detektif, dan juga strategi represif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut ke Serdang Bedagai. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memberdayakan pemuda, investasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Gibran Ramadan, delegasi dari Kabupaten Serdang Bedagai. Pendidikan merupakan faktor kunci dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya
khususnya generasi muda sebagai future leader negara Republik Indonesia. Namun minat masyarakat sedang berdagai untuk menempuh pendidikan tinggi masih sangat rendah. Generasi muda sedang berdagai sebagai future leader sedang berdagai harus diberdayakan, sehingga terbentuk karakter dan bekal yang cukup. Peran organisasi dan komunitas merupakan faktor yang penting bagi terwujudnya pergerakan untuk mengintervensi masalah yang ada. Sekaligus sebagai wadah eskalasi potensi, generasi muda sedang berdagai. Alternatif solusi yang saya tawarkan terkait masalah ini, yang pertama, inisiasi terbentuknya asosiasi pengurus OSIS sedang berdagai. Yang kedua, dukung pergerakan komunitas yang berdampak positif terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, adakan kegiatan rutin untuk memberdayakan generasi muda. Bentuknya bisa berupa diskusi, forum-forum seperti ini, ataupun dialog untuk menjaring aspirasi dari generasi muda. Sekian opening statement dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Lanjut ke Banggai. Ya, silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Abdi Nur Rajalau dari Luk Banggai. Baik, isu yang ingin saya sampaikan melalui kesempatan kali ini, ya ini merupakan isu yang paling urgent di kota kelahiran saya, ini di Luk Banggai, yaitu persoalan distribusi air. Dan tidak hanya itu juga terkait dengan kualitas air itu sendiri yang didistribusikan. Padahal kota Luk ini memiliki semboyan sebagai kota berair. Padahal ya sering mengalami mati air. Dan itu juga kualitasnya. Selain dari jumlah, dari segi kuantitas dan kualitasnya juga pun perlu dimaksimalkan kembali. Solusi yang bisa kami tawarkan yaitu perlu adanya transparentasi anggaran terhadap pembiayaan air di Luk Banggai sendiri atau di Kabupaten Banggai, sehingga mengurangi potensi-potensi kecurangan ataupun korupsi dari para pejabatnya itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut ke Bantaeng. Ya, silakan. Saudari di ujung. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Deananda, perwakilan dari Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng adalah salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang memiliki ragam potensi pertanian. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah melakukan akselerasi pembangunan pada sektor pertanian. Sektor ini yang paling berpengaruh terhadap perekonomian yang memiliki kontribusi sebanyak 32,12%. Maka dari itu, kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memegang peran penting, namun hanya sebatas kakao mentah saja. Karena adanya keterbatasan fasilitas. Oleh karena itu di sini masalahnya adalah yang pertama keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang pengolahan kakao. Yang kedua adalah peningkatan sumber daya manusia masyarakat melalui pelatihan pengembangan kakao dengan UMKM. Maka dari itu saya harap pemerintah bisa bekerja sama dengan UMKM lokal untuk membuat kakao agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi agar perekonomian di Bantaeng semakin bertransformasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bantaeng. Lanjut ke Baru. Ya, silakan. Tadi sama nggak orangnya? Beda ya? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amini dari Baru. Di sini saya akan membahas bagaimana peran ekspor dalam transformasi UMKM yang ada di Baru di bidang perikanan dan kelautan. Perlu kita ketahui, Baru memiliki kelautan dan perikanan yang memiliki sumber daya yang sangat besar untuk ke peluang pasar global. Namun warga-warga di sana mengalami tantangan seperti keterbatasan akses modal, pengetahuan, teknologi, kualitas dan informasi pasar global. Adapun saran yang mungkin bisa yang diberikan, yang pertama itu kolaborasi ekosistem, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan dan optimalisasi sumber daya perikanan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudari. Lanjut ke Bulukumba. Tadi banyak perempuan, mungkin butuh saudara laki-laki, silakan.
Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sakiatan Syarif dari perwakilan dari Bulukumba. Ada 3 segmen yang perlu kami jelaskan pada status quo di Bulukumba. Yang pertama adalah segmen lingkungan, yang kedua sosial masyarakat, dan yang ketiga adalah ekonomi. Pertama, kami akan menjelaskan bagaimana kemudian lingkungan di Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba merupakan kabupaten yang memiliki sejumlah pariwisata yang begitu banyak. Namun sayangnya, akhir-akhir ini bagaimana kemudian isu-isu di media sosial bahwasanya banyak sampah yang berseliweran di media sosial, berseliweran di pariwisata Kabupaten Bulukumba. Hal itu membuktikan bahwasanya kita memerlukan pemerintah Bulukumba itu memerlukan hal-hal yang konkret untuk bisa mengatasi masalah lingkungan tersebut. Yang kedua adalah sosial masyarakat. Kita ketahui bahwasanya di Kabupaten Bulukumba merupakan kabupaten yang rawan politik uang dan berada pada nomor 8 di kabupaten se-Indonesia. Nah, hal tersebut mendorong bagaimana pemerintah dapat memberikan edukasi pendidikan politik sedini mungkin. Yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu hal yang fundamental bagi Kabupaten Bulukumba karena digitalisasi UMKM di Kabupaten Bulukumba masih belum dimasifkan. Terima kasih, selamat sore. Selamat Baik, siang. terima kasih Bulukumba. Selanjutnya Enrekang. Silakan. Semangat betul. Langsung. Silakan. Yang terhormat Chairs dan seluruh delegate, saya Ilham dari Enrekang. Saya akan meng-highlight satu masalah yang paling penting yaitu lingkungan. Kenapa? Karena tidak ada bumi kedua untuk kita tinggal ketika bumi kita rusak. Di Enrekang, 70% masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan petani yang paling banyak adalah petani bawang di mana mereka membuka lahan baru sehingga berkontribusi pada degradasi alam dan lingkungan. Sehingga pestisida pun yang mereka gunakan berkontribusi pada pemanasan global di mana yang mereka gunakan pestisida yang tidak aman dan berlebihan sehingga berkontribusi pada pemanasan atmosfer. Kemudian pembukaan lahan yang dibuka oleh petani juga tidak terkontrol dengan baik oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah belum maksimalnya penggunaan renewable energy di kabupaten kami padahal mereka punya sungai dan besar dan PLTA yang baik untuk dikembangkan. Sehingga ada beberapa saran yang akan kami ajukan. Yang pertama adalah peningkatan kebijakan, kedua pendidikan, yang ketiga pendekatan sosial budaya dengan psikososial dan penguatan renewable energy sebagai solusi menyelamatkan bumi karena tidak ada bumi selain bumi kita tinggal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Goa. Oke, silakan, Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Ade Saputra. Izinkan saya untuk memberikan statement. Kabupaten Goa adalah kabupaten yang paling terdekat dan berbatasan dengan Kota Makassar. Kabupaten Goa 30 tahun terakhir ini dipimpin oleh generasi yang sama atau bisa dikatakan dinasti. Nah, sekarang Goa didepankan dengan pemimpin Goa di masa yang akan datang. Kenapa demikian? Karena isu yang beredar ada 3 kandidat yang akan menjadi pemimpin Kabupaten Goa di luar dari dinasti tersebut. Oleh karena itu solusi yang dapat saya berikan adalah memberikan wadah kepada generasi Z untuk masuk dalam sistem pemerintahan agar terbentuk stimulus untuk menjadi pemimpin Indonesia di 2045. Kenapa demikian? 30 tahun terakhir ini Goa tidak pernah diisi oleh generasi yang berasal dari dinasti tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut ke Jene Ponto. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulam Disalpit, asal daerah Kabupaten Jene Ponto. Jadi status quo yang ada di kabupaten saya adalah isu kemiskinan, di mana Kabupaten Jene Ponto sendiri urutan ke-23 dari 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan terkait isu kemiskinan. Nah, oleh sebab itu yang saya highlight pada isu kemiskinan di Kabupaten Jene Ponto adalah mayoritas orang miskin di Kabupaten Jene Ponto itu adalah para petani. Dari 50.000 para petani di Kabupaten Jene Ponto yang miskin yaitu 48.000. Jadi sehingga saya merekomendasikan terkait isu bagaimana memberantas isu kemiskinan ini adalah pertama rekomendasi jangka pendek saya adalah mengalokasikan
meningkatkan alokasi dana pertanian dari APBD pemerintah Kabupaten Jeneponto. Kemudian menghadirkan perputaran uang atau pasar untuk bagaimana transaksi jual beli bagi para petani. Kemudian jangka menengahnya adalah membangun kerjasama dengan perusahaan swasta untuk meningkatkan distribusi Baik, pangan. terima Kemudian kasih, cukup. jangka panjangnya Cukup. Baik, terima kasih Jeneponto. Kita lanjut ke Kepulauan Selayar. Ya, silakan, saudara. Cek. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Presidium Sidang. Perkenalkan saya Maksa Mahendra Munir dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi menurut data Bappenas menyebutkan indeks pembangunan pemuda tahun 2021 sebanyak 51%. Hal ini masih terbilang rendah dari negara-negara lain. Hal ini juga dari hasil data yang saya dapatkan di Kabupaten Kepulauan Selayar melalui wawancara dan observasi, bahwasanya di Kabupaten Kepulauan Selayar masih terjadi krisis kepemimpinan. Dengan mengatasi hal tersebut, saya ingin membuat program yang namanya Sekolah Pesisir. Dengan adanya Sekolah Pesisir, saya akan melahirkan yang namanya pendidikan karakter. Dengan adanya pendidikan karakter, kita akan membangun suatu karakter yang berkualitas dan kuantitas untuk mengatasi persoalan isu-isu yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kepulauan Selayar. Lanjut ke Sinjai. Ya, silakan saudari kerudung hitam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marhan Hidayat, perwakilan dari Kabupaten Sinjai. Jadi salah satu permasalahan yang saat ini paling penting di Sinjai adalah seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan, dan salah satu permasalahan saat ini adalah kesadaran kita sebagai negara maritim yang masih rendah. Salah satunya adalah di Kabupaten Sinjai. Pengadaan pariwisata di Sinjai memang meningkatkan ekonomi masyarakat, tapi di sisi lain dia juga meningkatkan adanya kerusakan lingkungan di Sinjai itu sendiri. Oleh karena itu, sudah banyak sekali gerakan-gerakan masyarakat dan kesadaran dari masyarakat lokal untuk mengawasi bagaimana lingkungan dari Sinjai itu sendiri. Namun satu hal yang menjadi permasalahan adalah kurangnya kontribusi dari pemerintah kepada masyarakat lokal. Karena seperti yang kita ketahui, masyarakat lokal hanya memiliki kekuatan yang sedikit. Kemudian permasalahan yang kedua adalah masalah pendanaan. Pemerintah selalu berfokus kepada bagaimana untuk meningkatkan teknologi, sedangkan lupa untuk bagaimana kita mampu untuk memperbaiki sumber utama dari pemanfaatan lingkungan itu sendiri. Maka dari itu kami menawarkan solusi untuk melakukan kolaborasi dan juga pendanaan dari pemerintah, bagaimana dia mampu untuk... Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Sinjai. Ya, teman-teman forum semua ditekankan kembali bahwa penting sekali untuk membagi 1 menit ini untuk menjelaskan ide juga. Gitu. Jadi karena kita melihatnya apa ide kalian. Masalahnya rata-rata sama mungkin ya, mengenai pertanian, pertambangan, terus juga politik segala macam. Tapi kita mau lihat idenya itu apa, agar kita bisa merekomendasikan dan juga kuat, gitu. Lanjut ya teman-teman ke Sopeng. Sebelah sini boleh. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwin HM dari Kabupaten Sopeng. Jadi seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Dan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam adalah Kabupaten Sopeng, tempat saya tinggal. Di situ banyak sekali kekayaan sumber daya alam, namun tidak ada masyarakat yang mampu mengelolanya menjadi sesuatu yang dapat dijadikan suatu penghasilan yang bisa memperoleh banyak penghasilan yang lebih baik. Nah, permasalahannya adalah ketika sumber daya alam ini tidak menghasilkan dalam 1 tahun, maka masyarakat akan mengalami kemiskinan atau kekurangan penghasilan. Nah, solusi yang saya tawarkan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara mengelola sumber daya alam yang dihasilkan dan melibatkan generasi muda untuk melakukan pemantauan dan melibatkan generasi muda agar pemanfaatan sumber daya alam yang dikembangkan di kabupaten tersebut bisa berjalan secara terus-menerus. Terima kasih.
Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Sopeng. Lanjut ke Luwu Utara. Mana Luwu Utara. Ya, silakan berdiri. Luwu Utara. Perkenalkan, nama saya Tisha. Saya dari perwakilan Kabupaten Luwu Utara. Isu permasalahan yang saya angkat ialah infrastruktur yang kurang suportif, seperti akses jalanan di Kabupaten Luwu Utara itu sangat kurang diperhatikan oleh pemerintah setempat. Salah satunya itu Kabupaten Seko dan salah satu juga di pedesaan. Kemudian kurangnya pelatihan dan kapasitas guru di sekolah. Gagasan dan inovatif yang saya ajukan yaitu membangun stakeholder dan infrastruktur dengan pihak terkait dan memberikan pelatihan TIK baik kepada guru maupun siswa. Fasilitas pendukung perlu ditingkatkan untuk menunjang proses pembelajaran belajar mengajar agar meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten, mempunyai daya saing dan bisa bersaing di era digital. Dengan itu dapat membawa perubahan nyata yang lebih baik dalam masalah. Baik, sudah cukup. Baik, terima kasih. Lanjut ke Maros. Wah, banyak nih. Boleh Maros, mana Maros? Tadi perempuan ya? 2 kali kan perempuan ya? Ya udah, karena kita equality laki-laki. Silakan saudara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Lindan Malik, delegasi dari Maros. Jadi yang saya akan bahas ini adalah tentang masalah transportasi umum, kelestarian yang mengambil isu kelestarian lingkungan hidup dan transformasi ekonomi. Ini pernah ada berita dari detiksulsel.com, ditariknya 34 armada bus oleh Kemenhub untuk beroperasi di IKN, di mana kita juga masih membutuhkan yang namanya transportasi umum. Solusi yang saya berikan itu adalah untuk memetakan tempat yang sering dikunjungi di Maros, lalu menyediakan halte bus yang ada CCTV, supaya keamanan penumpang juga diperhatikan. Kurang lebih begitu. Cukup. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Hidup Maros, luar biasa. Lanjut, Sidenreng Rapang. Oke, depan. Teman-teman mohon maaf ya kalau misalnya saya ada salah penyebutan. Ya, harap dimaklumi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Halik dari delegasi Sidenreng Rapang. Baik, isu yang akan saya angkat pada hari ini adalah terkait dengan digitalisasi, terkhusus pada pengembangan startup digital dan inovasi digital. Pada tahun 2024, Sidrap menghadapi sejumlah tantangan dalam pengembangan startup digital dan inovasi digital. Salah satu masalah utama adalah kurangnya aksesibilitas terhadap sumber daya teknologi dan pendanaan yang cukup untuk mendukung pertumbuhan startup. Hal ini dapat menghambat kemampuan para pengusaha lokal untuk mengembangkan ide-ide inovatif mereka menjadi produk yang sukses di pasar global. Selain itu, kurangnya infrastruktur digital yang memadai juga menjadi hambatan serius dalam mengimplementasikan solusi digital yang efektif di Sidrap. Kemudian solusi yang saya tawarkan untuk masalah ini adalah untuk mengatasi masalah ini memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan tentunya. Kemudian pada pemerintah perlu memperkuat. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa. Lanjut ke Takalar. Ya. Yang kiri nggak ada kan? Oke, kanan berarti kosong. Silahkan, saudari. Panitia mic-nya? Ya. Takalar.
Baik, terima kasih pimpinan sidang. Izin saya Fitri Ramadhani, delegasi dari Kabupaten Takalar. Di sini saya mengangkat isu kemiskinan di mana berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar dalam angka 2023 menandakan bahwa kemiskinan di Kabupaten Takalar meningkat pada tahun 2024. Hal ini disebabkan dominan dari wilayah daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, yang seperti kita ketahui bahwa wilayah ini memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Dominan dari wilayah 3T ini yaitu wilayah pesisir di Kabupaten Takalar, di mana potensi rumput laut di wilayah pesisir Kabupaten Takalar memiliki potensi yang luar biasa. Namun sampai saat ini potensi rumput laut tersebut tidak memberikan efek ekonomi yang luar biasa pada masyarakat pesisir. Sehingga solusi yang saya tawarkan dan kebijakan yang saya tawarkan yaitu Gernas BBP, yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Pesisir, di mana hal ini menciptakan produk yang cinta Ya, lokal cukup. untuk Indonesia ke depan. Sekian, Terima terima kasih kasih. Takalar. Lanjut ke Wajo. Ya, satu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Safitri Agustina, merupakan delegasi dari Kabupaten Wajo. Berdasarkan data yang dirilis dari UNICEF mengungkapkan bahwa Kabupaten Wajo menempati urutan pertama dalam angka kasus pernikahan dini yang dilatar belakangi dengan alasan ekonomi dan juga pergaulan remaja yang tentunya berdampak pada putusnya sekolah atau rendahnya kualitas pendidikan. Bupati Wajo mengungkapkan bahwa telah dilakukan sosialisasi untuk menangani kasus ini, namun ternyata belum berhasil. Untuk itu, saya merumuskan rekomendasi kebijakan yakni penyusunan kurikulum pendidikan terkait dengan informasi terkait pernikahan dini yang terintegrasi dengan mata pelajaran biologi dan PKN, penegakan hukum dengan tidak memberikan dispensasi pernikahan, sosialisasi ke masyarakat secara langsung melalui kolaborasi dengan BKKBN, dan menyediakan wadah bagi pemuda untuk mengembangkan potensinya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Wajo. Lanjut ke Luwu Timur. Kanan semua ya. Luar biasa, silakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Anwar dari Kabupaten Luwu Timur. Langsung saja, terkait dengan status quo yang terjadi di Luwu Timur, saya akan memberikan beberapa rumusan masalah. Yang pertama terkait dengan isu lingkungan. Di Luwu Timur terkenal dengan salah satu penghasil nikel terbesar di dunia pada umumnya, yang dimana sebetulnya kalau kita melihat dari kondisi, terlalu banyak tambang yang ada di Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat mempengaruhi terkait dengan lingkungan. Yang kedua adalah bagaimana pelibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan dan transparansinya untuk realisasi kebijakan tersebut. Di Luwu Timur tersendiri sebenarnya sudah ada terkait dengan musrembang anak, tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya transparansi dari pemerintah untuk melihatkan sejauh mana implementasi dari rekomendasi kebijakan itu. Sehingga dari dua rumusan masalah ini saya memberikan rekomendasi yang pertama, bagaimana pemerintah hadir untuk memperketat terkait dengan isi usaha tambang, dan yang kedua adalah bagaimana pemerintah hadir untuk memberikan transparansi dari implementasi rekomendasi kebijakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Luwu Timur. Lanjut ke Pare-Pare. Ya, yang belakang, saudara di paling belakang, silakan. Pare-Pare. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kota Parepare sebagai salah satu kota di Sulawesi Selatan memiliki berbagai potensi dan keunggulan. Namun di sisi lain terdapat pula beberapa isu dan permasalahan. Yang pertama itu sampah. Permasalahan penumpukan sampah di beberapa titik, terutama di pesisir pantai dan anjungan Cempai, dan juga sampah kiriman dari daerah lain menjadi faktor memperparah masalah ini. Adapun solusi yang dapat saya tawarkan yaitu meningkatkan program edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah, memasang jaring pengaman di pesisir pantai untuk mencegah sampah laut, dan juga menerapkan sanksi tegas bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pare-Pare. Baik, selanjutnya Luwu. Silakan. Luwu aja. Cek. Iya. Baik, perkenalkan nama saya Adrian Syah dari delegasi Luwu. Sebelumnya terkait dengan status quo yang ada di daerah saya, pertama mungkin tidak jauh berbeda daripada Luwu Utara maupun Luwu Timur. Kita membahas terkait dengan isu lingkungan. Kita melihat bahwa situasi dan kondisi saat ini, baru-baru ini Luwu digemparkan dengan bencana alam. Sekitar 11 orang tewas, bahkan ribuan orang itu mengungsi. Oleh sebab itu, kami ataupun saya sendiri mengatasnamakan
memfokuskan terhadap isu lingkungan, di mana dampak-dampak dari ini disebabkan oleh pertambangan. Pertambangan sekitar 70% dari pertambangan dan sekitar 30% daripada pembukaan lahan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi ini saya memberikan beberapa tawaran solusi. Yang pertama, kami melakukan evaluasi terkait dengan izin tambang dengan menerapkan pemikiran-pemikiran yang bersifat ekologis. Yang kedua, kami berusaha untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat melalui penyuluhan, melalui secara masif agar masyarakat itu peduli terhadap lingkungan. Bagaimana pada akhirnya mereka tidak selalu membuka lahan tambang yang pada akhirnya akan membuat alam itu marah dan menghancurkan peradaban manusia. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih saudara dari Luwu. Oke, selanjutnya Luwu Raya. Luwu Raya. Iya, nggak kelihatan ya? Iya, silakan. Kalingan TV. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Arsyad Aminullah berasal dari Kabupaten Luwu. Hampir sama, sebenarnya sama dengan yang tadi yaitu Kabupaten Luwu, tapi ini mencakup Luwu Raya. Di sini saya akan membahas terkait environment sustainability, di mana di sana ada sebuah tambang yang dibangun di kawasan Latimojong, tepatnya di Kabupaten Luwu. Di situ akan ada namanya perluasan lahan, di mana mereka akan membeli lahan para masyarakat, namun sayangnya masyarakat belum disadarkan bagaimana mereka melakukan investasi masa depan. Apabila mereka menjual tanahnya, maka generasi-generasi mereka akan kehilangan investasi masa depan tersebut. Kenapa mereka mau? Karena mereka diberikan uang. Ketika kami menanyakan kenapa kalian menjual tanah kalian, mereka mengatakan kalau kalian yang dikasih uang, pasti kalian juga mau. Maka itu saya ingin memberikan rekomendasi kebijakan terkait bagaimana pemerintah memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk mementingkan yang namanya investasi masa depan bagi para generasinya. Yang kedua itu terkait future leader, di mana kita harus memberikan mata kita, pandangan kita kepada fasilitas-fasilitas yang terkait pada dunia pendidikan, karena masih banyak sekolah yang belum cakup dalam hal dunia pendidikan, baik itu fasilitas, akses, dan sebagainya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Luwu Raya. Lanjut ke Pangkajene dan Kepulauan. Pangkajene, ada? Pangkep singkatannya. Pangkep nggak ada? Oke, lanjut ya. Pinrang. Ya, silakan yang di tengah. Saudari yang di tengah. Panitia, tolong mic-nya di tengah. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naya dari Kabupaten Pinrang. Mungkin isu yang saya angkat tentang petani, bahwa petani di Kabupaten Pinrang itu darurat Alsintan. Padahal pemerintah telah memberikan APBN untuk menyediakan bantuan Alsintan. Namun dari hasil wawancara, bantuan Alsintan tersebut hanya sampai di ketua kelompok taninya, tidak sampai ke petaninya secara langsung dan digunakan secara individu. Mungkin karena kelompok tani di Kabupaten Pinrang itu hanya sebatas nama saja, tidak melakukan fungsinya sesuai kelompok tani itu. Terus kebijakan atau solusi yang bisa ditawarkan sebenarnya simpel saja, bahwa itu transparansi penyaluran Alsintan kepada petani dan tracking penggunaan Alsintan tersebut. Karena ini untuk mensejahterakan petani. Secara yang kita tahu bahwa petani itu adalah penyangga negara Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut ke Tanah Toraja. Ya. Oh ada ini, tapi udah sorry ya, di sini dulu. Mau yang mana? Ya udah sebelah sini, silakan. Tanah Toraja. Ini antar delegasi, tolong jangan rebutan ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Dwi Cahaya Abdul Rahim. Saya perwakilan delegasi dari Tanah Toraja. Nah, masalah yang ada di daerah saya adalah yang paling utama adalah kenakalan remaja, khususnya di bidang minuman keras. Kalau ada di sini yang pertama kali ke Toraja pasti mengalami culture shock. Yang minuman keras itu dijual di mana-mana, di kios-kios kecil, bahkan sampai di minimarket seperti Indomaret atau Alfamart. Nah, berdasarkan observasi di lapangan, orang tua bahkan orang tua mengajak anak-anaknya untuk mengonsumsi minuman keras di pinggir jalan ataupun di rumah-rumah mereka. Nah, solusi yang saya tawarkan adalah pemerintah harus
menetapkan kebijakan untuk membatasi penjualan minuman keras tersebut di kios-kios kecil maupun di minimarket. Nah, yang kedua adalah mengedukasi orang tua para remaja untuk akan bahaya yang diakibatkan oleh mengonsumsi miras dan membuat gerakan produktif komunitas yang di bidang budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Toraja. Selanjutnya Toraja Utara. Toraja Utara, ya silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan saya Debbie Astuti, Delegasi Kabupaten Toraja Utara. Toraja Utara terkenal dengan budaya dan tradisinya yang merupakan daya tarik utama. Dalam hal ini tradisi yang paling terkenal adalah Rambu Solo. Ya, Rambu Solo ini di mana hampir 90% unsur yang ada di dalam Rambu Solo atau Rambu Solo ini salah satu upacara pemakaman di Toraja Utara, di mana 90% unsur di dalamnya adalah menggunakan bahan baku bambu. Bahan baku bambu selain unsur untuk pembuatan pondok juga merupakan unsur simbol dan kami khawatirnya ke depan jika tidak digunakan dengan bijak, penggunaan bambu ini tentunya akan berdampak pada lingkungan dan penggunaan bahan baku bambu ini tidak akan bisa digantikan dengan bahan baku lainnya. Maka dari itu dan juga 70-80% kehidupan ekonomi Toraja Utara ini bergantung pada kunjungan wisatawan dan solusi yang kami harapkan. Kami boleh mengajak generasi muda untuk berperan dalam pelestarian lingkungan. Dibutuhkan pemimpin muda yang memahami tentang budaya dan tradisi Toraja. Dan juga memahami. Terima kasih, habis waktunya. Oke, baik, terima kasih. Ya, Toraja Utara. Selanjutnya ada kota yang atau kabupaten yang belum disebutkan? Apa udah semua? Ya. Mana? Dari mana itu? Dari mana? Mojokerto, ya boleh, Mojokerto silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yosi Adar Ramadan, saya dari Kota Mojokerto. Seperti yang teman-teman ketahui, Indonesia darurat judi online. Teman-teman sudah tahu kasus di Kota Mojokerto, Poluan membakar seorang suami yang terlibat judi online. Nah, ini adalah salah satu status quo yang mungkin semuanya orang se-Indonesia sudah tahu dan ini sudah viral. Nah, solusi yang mungkin saya tawarkan ini adalah penguatan regulasi dari pemerintah untuk memperbarui dan memperketat regulasi terkait dengan judi online untuk menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku judi online. Dan juga pengawasan dan penindakan yang secara terus-menerus agar tidak ada individu yang terlibat di dalam judi online tersebut. Dan juga nantinya ada kampanye anti judi, yaitu kampanye edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online, tentang judi online dan juga pelibatan komunitas, masyarakat, agama, dan juga pendidikan di sekolah-sekolah untuk menyebarkan pesan anti judi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, boleh tepuk tangan untuk Mojokerto. Siapa tadi satu lagi? Ya, dari mana itu? Abang yang belakang. Ya, itu. Ini nih, iya, itu. Dari mana? Ya, perkenalkan saya Muhammad Yusran dari Kabupaten Poso. Poso, oke. Poso belum ya? Poso belum ya? Ya silakan Poso. Baik, teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan kota Poso yang kemudian dikenal dengan isu radikalisme, intoleransi, dan terorisme yang kerap terjadi di Kabupaten Poso. Dan hal ini memang menjadi isu yang lama, namun tak kunjung mendapatkan solusi yang nyata dari para pemuda. Nah, solusi yang ingin saya tawarkan adalah bagaimana para pemuda menciptakan forum diskusi atau kolaborasi antara pemuda, pemerintah, dan masyarakat yang kemudian membahas isu-isu tentang toleransi dan intoleransi. Kemudian bagaimana pemuda bisa membentuk program deradikalisasi yang kemudian membahas mengenai isu-isu tentang moderasi. Pemuda itu yang terjadi di Poso adalah mereka tidak mengambil peran penting dalam menciptakan, dalam menutupi gap-gap yang kemudian terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena kesadaran masyarakat mengenai moderasi dan
toleransi itu belum tercipta di sana. Baik, cukup. Terima kasih, Poso. Boleh, tadi mana lagi yang belum? Dari mana? Samarinda, boleh silakan. Mic-nya, tolong panitia. Mic. Iya, terima kasih ya. Siap, Samarinda silakan. Selamat siang teman-teman semuanya, perkenalkan saya Christian dari Kota Tepian Samarinda. Melihat angka produk domestik regional bruto di Kota Samarinda yang terus mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2023 sebanyak 8,62% pertumbuhan. Tentu melihat dari angka PRDB ini kita dapat melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Samarinda mengalami tren yang positif. Secara keseluruhan tentu ini adalah yang baik. Namun yang menjadi konsentrasi kami bahwa sektor pertambangan masih menjadi salah satu sektor dengan sumbangsi terbesar terhadap perekonomian di Samarinda. Tentu ini menjadi perhatian kami mengingat penambangan dilakukan terhadap sumber daya alam yang terbatas atau tidak terbarukan, serta mencemari lingkungan. Oleh sebab itu kami mendorong pemerintah Samarinda untuk dapat melakukan transformasi ekonomi dengan mendorong ekonomi berkelanjutan, sebab kami percaya bahwa Samarinda memiliki kekayaan budaya dan sumber daya manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Samarinda, mana lagi yang belum? Dari mana Kak? Ternate, oke silahkan. Mic-nya boleh teman-teman dioper-oper dulu. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adisti Jolinar Silawane, Delegasi Perwakilan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Di sini saya akan mengangkat isu mengenai wisata budaya dan sejarah yang kurang diperhatikan. Pemerintah Kota Ternate telah melakukan upaya terbaiknya, namun saya melihat wisata budaya dan sejarah di Ternate begitu banyak. Baik adat istiadat, kuliner, fashion, seni, sejarah, kesultanan, peninggalan sejarah, situs-situs sejarah seperti benteng-benteng, situs ritual seperti keramat-keramat, banyak yang belum tergali potensinya dan pemanfaatannya untuk pendapatan asli daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk itu saya merekomendasikan beberapa solusi, diantaranya promosi dan pelibatan stakeholder serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat, pemberdayaan komunitas anak-anak muda, pecinta dan pemerhati sejarah, dan penutur budaya, menyediakan media dan sarana-sarana bagi penulis muda yang berfokus ke sejarah dan budaya Ternate, mendorong penelitian-penelitian di bidang sejarah dan budaya untuk mengungkapkan fakta-fakta sejarah tentang situs-situs sejarah dan budaya yang semakin terbengkalai. Baik itu saja, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Sudah ya? Makassar, enggak kota lain, mana? Dari mana? Apa? Ya silakan, Bombana. Baik, terima kasih. Saat ini salah satu masalah yang ada di kabupaten saya adalah turunnya pendapatan di pasar tradisional. Banyaknya pedagang yang mengeluh mengapa saat ini pendapatan para pedagang tidak seperti biasanya. Hal ini dikarenakan ada banyaknya pasar online seperti Tokopedia, Shopee, dan masyarakat mulai fokus untuk membeli di pasar online tersebut. Oleh karenanya solusi yang ditawarkan yaitu diperlukan adanya program khusus pelatihan dalam meningkatkan keterampilan kepada para pedagang, bagaimana meningkatkan penjualan dan memanfaatkan teknologi sehingga pendapatan di pasar tradisional dapat meningkat sebagaimana pasar yang ada di online. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah dapat informasi dari panitia bahwa waktunya sudah tidak cukup lagi untuk memberikan statement dalam forum session. Boleh tepuk tangan? Ya. Ya, dimohon teman-teman ya, teman-teman pemuda di sini untuk sama-sama menghargai kita pemuda sama panitia juga yang sudah jerih payah menyiapkan ini untuk kita juga harus menghormati keputusan dari mereka. Selanjutnya, iya silakan, boleh.
gimana? Terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Muspira, perwakilan dari Delegasi Makassar. Nah kan di sini tadi sudah banyak perwakilan yang mengajukan saran-sarannya. Nah izinkan saya mengangkat satu isu yang berbeda dari yang lain Kak. Sebentar ya. Bagaimana panitia? Kita kembalikan ke panitia karena panitia yang punya waktu. Sebentar. Ya, silakan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Hadirnya kita di sini itu sebagai representasi bagi pemuda yang bijaksana. Teman-teman sekalian, walaupun kita tuan rumah di sini, tetapi jangan kita mengeksklusifkan diri kita sebagai warga Makassar yang katanya harus lebih dan harus apapun itu. Kita representasi adalah hasil dari keadilan di sini. Jadi teman-teman sekalian, saya sepakat dengan presidium dan juga panitia untuk menutup forum diskusi ini agar sekiranya bisa berlaku adil untuk semua delegasi. Terima kasih. Yakin usaha sampai. Mohon izin sebentar. Ya, harap tenang teman-teman semua. Ya, harap tenang. Ini mungkin izin ya saya untuk memberikan klarifikasi bahwa teman-teman berpendapat itu tidak hanya selesai di sini. Selanjutnya itu ada commission meeting. Commission meeting ini teman-teman membahas lebih detail lagi. Lebih banyak lagi gitu. Kenapa? Karena ini untuk pembuka aja. Semisal teman-teman masih ada ide, masih ada sumbangsi pendapat, itu bisa dilanjut nanti commission meeting yang waktunya juga lebih panjang. Tapi after break hari ini, begitu. Itu yang mungkin yang bisa disampaikan. Pun, mohon izin ya, saya klarifikasi, saya disclaimer dulu, bahwa yang diberikan kesempatan tadi berbicara, belum tentu juga jadi best delegasi. Gitu. Ya, saya tekankan ya. Belum tentu juga jadi best delegasi karena kita ada penilaian-penilaian selanjutnya. Ide kalian yang terpenting. Begitu. Ya, gimana, Saudari? Ya. Baik, gimana? Bismillah. Ya, baik teman-teman. Saya yakin teman-teman juga punya sopan santun dan tata krama. Nah, di depan ini kita ada pimpinan sidang, jadi saya harap kita ikuti arahan dari pimpinan sidang. Jadi mari kita dengarkan apa arahan yang telah diberikan sama kita. Mungkin itu saja. Jadi bukan cuma di sini kita bisa berdiskusi, tapi di luar sana kita bisa berdiskusi kapanpun. Betul, itu saja. Terima kasih. Ya. Teman-teman sekalian, saya harus mengambil keputusan sebagai pimpinan sidang bahwa sidang untuk forum session ini, untuk pernyataan pertama akan selesai. Dan kita akan pending sidang kita. Nanti akan diinformasikan kembali oleh panitia. Jadi teman-teman habis ini kita pending dulu, kita istirahat, sekaligus merefreshing pikiran kita untuk masuk ke sesi commission meeting. Baik, jadi teman-teman sekalian terima kasih atas pernyataan-pernyataan yang luar biasa hari ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan lanjut dalam sesi commission meeting, maka sidang kita pending. Baik, sebelum kita istirahat ada sedikit technical brief yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Untuk itu saya mengundang Andi Aisyah Tenriangka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.